Tadi. Karena ini dia, saya dengan dia, true fighter, head to head, ngerti head to head? Oke? Ya. Gini, supaya jelas ini, karena Yesus sendiri, artinya kalau ini dikatakan oleh Yesus, berarti kau yang mengikuti Yesus, berarti kau dengan sendirinya mengatakan bahwa Yesus menyangkal firman Tuhan ini. Firmannya sendiri. Loh, jangan ketawa. Kamu jangan hubung-hubungkan Yesus dengan Yahweh. Nggak ada hubungannya Yesus dengan Yahweh. Itu konsekuensi logisnya seperti itu. Karena ini dikatakan oleh Yesus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ingat itu. Atau kita para Ingat ya, kenapa Yesus katakan demikian? Orang Israel, sebentar. Orang Israel, orang Yahudi senantiasa datang kepada Yesus membangga-banggakan kitab Tauratnya. Sehingga Yesus katakan, aku tidak datang untuk meniadakannya. Itu najis bagiku, nggak urusanku itu. You understand? Kan saya dibilang Bang, dia bukan meniadakan hukum Taurat, menghancurkan hukum, bukan itu katanya kan Bang. Destroy Iya, menghancurkan. bukan gitu Bang terjemahannya. Dia nggak tahu Bang. Hukum apa yang dimaksud Yesus? Let me know. Show me. Ini Bible. Come on. Hukum-hukum. Hukum apa? Jadi saya jelaskan ya. Saya jelaskan. No. Tell me what's the law that Jesus said about that? Jesus tell about that. Tadi sudah dibilangin nggak ada hukum Taurat dalam bahasa Inggris kok. Masa Kamu, Reni, Kamu aja nggak ngerti hukum Taurat bahasa Inggrisnya apa? Apa bahasa Inggris hukum Taurat? Stop bullshit. Dijawab. Biar mengerti kamu. Saya sedang meluruskan cara berpikirmu. Stop bullshit. Stop bullshit from yourself. Makanya namaku stop bullshit, bro. Iya, stop from yourself. Stop bullshit from yourself. Jangan omong kosong dengan saya. Iya, stop bullshit from yourself, you know. Bisa menjawab. Kamu nggak bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Jawab aja dulu Stop bullshit. Apa bahasa Inggrisnya tahu hukum Taurat? Apa bahasa Inggrisnya Taurat? Itu gampang. Sebentar. Oke, sebentar. Apa hukum bahasa Inggrisnya Taurat? The law atau apa? Torah. Coba bahasa Inggrisnya Taurat apa? Torah atau the law? Now he's dying now. Forget about him. Jadi teman-teman yang di bawah, hukum Taurat itu apa? Hukum Taurat itu apa? Dan apa yang diganti oleh Yesus? Hukum itu apa? Taurat itu apa gitu loh. bukan Kalau jadi host harus adil. Kamu memalukan jadi host kalau begini. Kau ditanya pula melebar. Yang ditanya tadi apa bahasa Inggrisnya Taurat? Saya tanya dari tadi loh, saya dengan truth fighter head to head, kamu masuk campur. Gitu loh. bahasa Inggris tidak ada Torah. Kamu Aduh, udah nggak usah kejang-kejang, jawab aja. Ini Yesus, tunggu. Oke, saya jelaskan ya. Dengar baik-baik dan pahami. Pahami baik-baik supaya kamu pinter. Ya, kamu baca aja pakai bahasa Inggris coba. Tidak, bahasa Indonesia supaya teman-teman di bawah paham. Oke. Terjemahkan ke bahasa Indonesia. Baca Inggris dulu. Kamu orang mana? Nah kan, Kamu nggak bisa dia. Jangan ribut. Kawan, saya teman-teman begini. True fighter dikatakan Matius 5 ayat 17-18 ya. Oke, bahasa Indonesia. Oke. Dengar dan pahami baik-baik. Ya, simak. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Aku baru ngomong. Iya, tidak seperti itu pertanyaan Yesus. Oke. Kerja-kerja pakai bahasa Inggris. Oke, saya tengahi sebentar saya tengahi. Siapa yang menghancurkan hukum Taurat? Menghargai loh saya di sini. Kalian nggak menghargai. Saya tengahi dulu. Dia head to head dengan saya, Pak Fernando. Dia head to head dengan saya, si truth fighter ini. Soalnya dia mengatakan YHWH itu malaikat sesat. Jadi dia percaya Yesus. Rokok Oke, tunggu. Begini, truth fighter.
Saya bertanya Saya sedang menghina Dia dan bumi. dia jo sigareti arong si polisi so dia jo sigareti jo. Asu wobus sa donak ka si polisi jo. Pak Fernando, mereka Ya. pikir saya bukan orang Batak. Tenang, diskusi jangan ribut, jangan kelihatan parbadanya. Kalian ini Iya. Batak, parbadanya jangan Kalian kelihatan. orang Batak nggak Setuju Bang Fernando. Setuju Bang Fernando. Nah. Oke. Pernyataan Yesus Buat satu statement. di dalam bahasa Inggris. Aduh, Ini kayaknya dari tadi ngomong terus. parbada ini semua. Ya, jadi dengar Ini ya. Tadi ada Saya udah dibilang bilang. sebentar dulu Bang sebentar. Fernando. Tadi ada pernyataan. Iya, sebentar. Saya udah dengar tadi. Pernyataan aku bukan datang untuk menghancurkan hukum Taurat. Siapa yang menghancurkan hukum Taurat? Satu-satu dulu dibedah. Iya, itu maksud. Itu yang saya bawa. Siapa yang menghancurkan hukum Taurat? Di dalam bahasa Inggris dikatakan tidak menghancurkan. I think not that I am Destroy. come Tadi kan to katanya destroy the law. destroy. Ya, siapa yang menghancurkan Iya, hukum dengerin itu? dulu. Aduh. Dengar dulu. Ingat, I am come to destroy the law. Itu bahasa Inggris dari Matius 17. Iya, siapa yang Harusnya menghancurkan hukum diterjemahkan Taurat? begini, Bang. Tidak ada di sini mau menghancurkan hukum Taurat. Bang Fernando, ini Tadi Nggak premisnya Bang bahwa Fernando. ada yang meniadakan. Siapa yang meniadakan hukum Taurat? Coba. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan meniadakan. Nah, lebih parah lagi dalam bahasa Inggris. Aku datang tidak menghancurkan hukum. Oke? Tidak ada sana Taurat. Kalau bahasa Inggris Taurat itu apa, Bang? Oke, hukum Taurat. Taurat itu siapa yang buat? Iblis, Bang. Kenapa Yesus tidak menghancurkan hukum Taurat kalau iblis yang buat? Karena bukan urusannya itu, Bang. Urusan Yesus datang ke dunia ini bukan mau menghancurkan itu, Bang, tapi mau menyatakan kebenaran. Akulah kebenaran. Itu, Bang. Oh, berarti hukum iblis itu Mengerti ya, Bang? tidak? Iya, berarti hukum iblis itu Yesus tidak hancurkan, gitu. Dia dukung. Iya, tidak urusannya itu, Bang. Tapi siapa yang mau mengikuti Yesus, silakan Tapi keluar kamu dari bilang- hukum iblis, gitu loh, Bang. Berarti hukum iblis itu Yesus dukung. Ya tidak dong. Tidak ngapain. Orang najis kok. Kenapa dia tidak tadi kan kata kamu Yesus tidak menghancurkan meniadakan hukum Taurat kan? Bang Fernando, di dunia ini tidak boleh Yesus memaksa. Itulah Tuhan yang benar. Tuhan yang tidak benar itu Tuhan yang dengar. memaksa. Hukum Taurat mengatakan Begini, jangan tunggu dulu membunuh. Bang Fernando, Yesus biar Anda tahu mengatakan cara apa? berpikirnya Kristus. Ya, sebentar. Hukum Apa? Taurat Bang Yang Fernando, dikatakan- Bang Fernando, Ya, jangan sudah. banyak-banyak ngomong Bang Fernando. Kalau banyak-banyak ngomong Bang Fernando diturunkan sama host dari tadi gitu. Jadi biarkan orang itu banyak ngomong. Tapi mohon maaf yang di bawah Ya, betul. ambil yang positif ya. Ini bidat ini, nggak jelas ini. Setan ini semua Nah, ini ya. keluarkan ini si kafir ini. Ya ini Kalau keluarkan si kafir ini, ini Advent, ini Advent. Trust Pengagum Fighter Jawa ini. Krishna Bos, ini bos. ini Keluarkan setan si ini ya, kafir setan ini. Bos. Oke, biar Jadi dijelaskan. begini. Hukum Taurat sebentar. Iya. Hukum Taurat mengatakan jangan membunuh. Kamu bilang itu dari iblis. Yesus mengatakan apa? Ya. Apa? Hukum Taurat di dalam Taurat, kamu bilang kan itu hukum dari iblis, Ya. betul? Ya. Ya, Dia betul. dia tertulis jangan membunuh. Yesus mengatakan apa? Apakah sama enggak? Enggak sama. Matius 5 ayat 22 tolong Kak Reni. Berarti Yesus menyatakan bunuhlah begitu. Tetapi aku berkata kepadamu, Siapa yang setiap bilang orang bunuh? marah terhadap saudaranya. Iya, makanya kamu bilang kan hukum iblis Harus tadi, dihukum. ya. Siapa yang berkata Jangan kepada- mencuri, Dengerin dulu, jangan Bang. berzina. Ada hukum dari Yesus. Aduh, dengerin Jangan dulu, Bang. mencuri, Kenapa Abang melegalkan jangan hukuman berzina. itu? Dengar dulu, Bang. Bang, Abang Apakah ini Yesus dengar menyetujui dulu, Bang. hukum Abang itu? orang Batak kan? Iya. Aduh, tidak ada seperti itu. Makanya dengar dulu Bang Fernando, lebih parah lagi nih Bang Fernando. Bang Fernando, dengar Bang. Abang orang Batak. Abang mau salah lah, ibu abang. Premis kamu sangat ini sangat sadis. Kamu bilang
Hukum Taurat itu dari iblis. Itu seluruh dunia menggunakan hukum Taurat. Seluruh dunia. Enggak, saya menggunakan Yesus. Oke, jangan mencuri. Ada enggak di Apakah Yesus mendukung Aduh, jangan dengar mencuri? dulu Bang Fernando. Turunkanlah dulu lagi susah. Dengar dulu Bang Fernando. Bisa nggak abang diajak diskusi? Dengar Jangan dulu Bang. berzina. Hukum Taurat jangan berzina. Dengar dulu Bang Fernando. Abang bisa nggak mau diajak diskusi? Jangan- Bang, jangan saya mau teriak-teriak. tanya. Saya mau ingin tahu Adakah sebenarnya di- Bang Fernando diam dulu. Kelemahan kalian kalau Bang udah Fernando, saya mau tanya Bang Fernando. Hmm. Dengar dulu bukan masalah kalah. Saya mau menjelaskan kebenaran Ya, firman ya, Yesus silakan, supaya silakan. Anda tidak terikat dari Silakan. iblis. Silakan. Ya, Bang Fernando, saya mau tanya. Hmm. Abang tahu ada kitab Pustaka Orang Batak? Tahu Bang? Ya, kita bicara hukum Taurat. Hukum Taurat itu jangan membunuh, jangan saya mau berzina. analogi biar abang tahu. Abang tahu biar paham. Abang. Tak pernah tahu benda. Fernando ini ditemukan nih dikit lagi. Yang Ya, dulu saya Bang, makanya aku juga gak ngerti. Kita bicara mengenai hukum Saya Taurat tanya dulu. sama Kamu abang, bilang hukum Taurat adakah itu dari mana? kitabnya orang Batak Pustaka? Aduh, nggak bisa juga nih ngajak diskusi ini. Fernando ini semuanya Nah, ketipu iblis semua. kita diturunkan Saya mau lagi tanya Bang nih. Fernando, sekali lagi Bang Fernando ya. Adakah kitab orang Batak Bang Fernando? Hmm. Ada nggak kitab orang Batak namanya Pustaka? Abang tahu nggak itu? Tenang, aku datang membawa Saya nggak kasih kenal karunia. kitab mana. Saya bicara hukum Taurat. Adakah kasih karunia di dalam Aduh, Robi nggak ngerti. ini? Hmm. Saya bicara hukum Taurat. Kamu bilang hukum Taurat itu dari iblis. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan menghina istri samamu. Adakah hukum Bentar itu dulu. ditentang oleh Tahu Yesus? tadi ngomongnya kayak gitu Bang Fernando. Kau tidak mengerti. Aduh, kok nggak mengerti? Kita bicara hukum Taurat loh. Makanya dia nggak mengerti. Makanya dia ditipu malaikat jauh. Dia dengar dulu Bang Fernando. Jawab aja dulu pertanyaan saya Bang Fernando. Adakah kitab orang Batak? Kok kita orang Sebentar Batak? dulu, jangan dulu. Aku dengan Fernando Orang dulu. Batak. Oke, saya kasih tahu samamu. Berarti kamu orang Batak abal-abal. Dengar dulu Fernando. Ada kitab orang Batak Boleh namanya kalian Pustaka begitu Laknak. Aduh, dengar dulu Bang Fernando. Dengerin dulu. Iya, iya. Oke, silakan. Ada namanya kitab orang Batak namanya Pustaka Laknak. Di sana pun dikatakan tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri. Itu apakah dari Tuhan? Siapa yang menulis Anda itu? pikir cuma Tuhan bisa membuat? Anda pikir Siapa hanya yang Tuhan yang bisa membuat peraturan jangan membunuh, jangan mencuri? Aduh. Halo? Siapa yang menulis itu? Islam pun punya kitab. Anda Mereka punya pikir syariat hanya Islam, peraturan Islam, jangan membunuh, jangan mencuri ada. Tapi itu bukan dari Tuhan. Teman-teman. Kita bicara Kita pakai kitab Taurat Alkitab. loh. Pakai Taurat Alkitab. aja, hukum Taurat itu. Oke, saya mengambil analogi Fernando supaya nalarmu main bahwa iblis itu juga bisa membuat kitab seperti itu. Do you understand? Ya, berarti iblis Yesus mendukung iblis. Kalau jangan mencuri kan itu perkataan iblis kamu Kok bilang kan? mendukung sih? Kenapa? Itu Enggak urusan Yesus, ngerti nggak sih kamu? Kok nggak urusan? Enggak, oke, saya tengahi ya, saya tengahi. Jelas dong. Maksudnya, tunggu. Saya tengahi. Maksudnya Bang Fernando itu begini, supaya kamu tahu. Kalau di dalam hukum Taurat dikatakan jangan membunuh. Ya. Nah, apakah itu Tapi boleh bertentangan mukulin dengan apa? orang. Jangan membunuh, tapi boleh mukulin orang, boleh nunjangin orang. Makanya. Ngerti kok? Nggak ada Astaga, hukum, dengar jangan- dulu. jangan Masa kita nggak bisa nunjangin diskusi orang. baik? Dengar ya, Bang Fernando. Sekarang saya mau tanya Bang Pelan-pelan Fernando. diskusinya, ya. Sekarang saya mau tanya Bang Fernando. Pelan-pelan diskusi. Apakah hukum Taurat itu dari Tuhan? Iya. Kan di Gunung Oke, Sinai, sip. itu Diam. tertulis. Oke, iya. Cuman iya saja. Oke, sip. Kalau dari Tuhan itu, dia akan berlangsung sampai selama-lama. Karena itu firman Tuhan. Oh, Bumi iya, iya. berlalu, tapi perkataanku tidak akan Betul. Oke, sekarang lu baca dulu Kak Reni. Lukas 16 ayat 16. Oke, biar Anda tahu. Dari mana itu hukum Taurat? Lukas 16 ayat 16 berbunyi demikian.
Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ops. Ada bahasnya. Ops. Berarti siapa kamu katakan tadi kalau perkataan Tuhan itu tidak berlalu? Ini sudah berlalu. Sudah? Yesus yang katakan. Sudah bisa saya jawab? Titik itu. Tidak perlu lagi penjelasan. Hukum Boleh Taurat saya dan jawab? kitab para nabi itu tidak dari Yesus. Oke? Itu jawabannya. Oke. Bagaimana dengan orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus? Oke, dengar ya. Orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Wahyu 2 ayat 9. Kareni. Orang itu kan bangsa pilihan. Ya dengar aja dulu Wahyu 2 ayat 9. Iya, orang itu bangsa pilihan Yahweh. Ayat 9 berbunyi demikian. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Nah, Wahyu 3 ayat 9. Kareni. Mereka tahu terlalu bangga dengan orang Yahudi. Ketipu dengan Yahweh mereka. Konteksnya apa? Dibaca Dengar dulu, diam dulu. Ini baru dibaca. Dengar dulu. Silakan Kareni. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan Yang dari awal, Kak, yang dari awal. Wahyu 3:9. Coba pelan-pelan yang dari awal. Oke, saya baca dari awal. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jadi beberapa kali Yesus itu menjelaskan tentang Yahudi dengan hukum Tauratnya. Matius 20 apa? Dibaca perikopnya dulu. Matius 23 ayat 2 Bang Kak Kareni. Matius 23 ayat 2. Perikopnya dibaca. Kak, baca dulu Matius 23 ayat 2. Baca lu Kak. Perikopnya dibaca dulu, jangan langsung ke ayat, jangan comot-comot. Sebentar dulu. Perkataan Yesus tidak ada yang sia-sia. Mau perikop, Yesus tidak perlu kau ikat-ikat dengan perikop. Katakan dulu Matius 23 ayat 2 itu Kak Kareni. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Stop bullshit, Fernando, dan juga yang di bawah ini janganlah menduduki kursi Musa, karena itu mereka meninggikan hukum Taurat. Sebentar. Oke, saya itu aja pertanyaan saya. Coba jelaskan. Yesus itu dari mana? Yesus itu dari sorga, kawan. Dari sorga, bukan orang Yahudi dia. Bukan. Dia bapak segala orang benar. Yesus siapa bapak orang segala. Ibunya siapa? Tidak, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Bagaimana kamu katakan siapa ibunya? Iya, dia lahir dari mana? Dari rahim. Dia hanya menumpang lewat. Iya, menumpang lewat dari siapa? Rahim Maria. Maria itu orang apa? Kawan, garis keturunan itu bukan dari perempuan, dari laki-laki. Lu aja nggak pintar di situ. Berarti Tuhan itu Tuhan itu masuk ke rahimnya orang Yahudi. Siapa itu Yahweh, Kak? Siapa itu Yahweh? Kita baca, Kak. Kenapa Israel itu jadi bangsa pilihannya dan sifatnya sama seperti Yahweh? Kita baca, Kak. Di Ulangan 7 ayat 1, Kak. Boleh baca, Kak? Izin tanya dulu, Hos. Ini kok roomnya kayak begini ya? Hostnya barbar banget. 7 ayat 1. Ini kasih karunia. Izin tanya dulu. Izin tanya dulu, Bang. Ulangan 7 ayat 1 adalah berbunyi, Siapa yang menciptakan langit dan bumi? apabila Yahweh ilahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan Siapa dia yang telah ciptakan langit dan menghalau bumi, banyak Hos? bangsa dari depanmu, Sabar, yakni kasih orang karunia, Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Ya, kenapa Yesus harus dilahirkan dari rahim orang Yahudi? Boleh saya bicara? Dari tadi saya diam. Boleh saya bicara? Nanti aja. Ini kan membuktikan siapa itu Yahweh, kan? Hos, bisa saya bicara sebentar? Dari tadi saya diam. Nanti aja. Udah dengar, Kak? Siapa kamu nggak Yahweh? adil Kita gitu buktikan loh. Yahweh dulu. Mari kita buka Wahyu 1
ayat 17-18. Apa urusan Ayo, Wahyu, nanti aja Wahyu itu udah. ayo. Kita buka Udah, Wahyu buka, baca 1 Kak, ayat terus, Kak. 17-18. Ayo, saya bacakan ya. Saya bacakan. Ketika aku melihat dia, Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan. Udah dibilang dengar, tegas-tegas aja gitu loh. Baca Kak. Kik lagi. Ulangan Bang, 7 siapa ayat yang 2-nya ciptakan Kak, langit biar dan bumi, tahu Kak. Bang? Yang sederhana saja. Ulangan Siapa yang berapa? ciptakan langit dan Enggak, bumi? dengar aja. Mau dengar nggak? Tadi kalian bilang Yahweh itu meli bangsa Israel. Tahu Siapa nggak? yang Sifat ciptakan Yahweh itu langit dan gimana? bumi, Bang? Pencipta itu Yesus. Ya, baru dalam Udah dengar nggak? perjalanan Dengar nggak sejarah sifat Yahweh itu? dunia, Dengar nggak? Udah bisa dibilang nggak sih? kok hilang tiba-tiba nusul di abad pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangan 7 ayat 2. Sahabat-sahabat, sesembahanmu apakah telah menyerahkan mereka suaraku kepadamu terdengarkan? sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama Tanya Budi. sekali. Janganlah engkau mengadakan Apa jawab perjanjian dengan mereka, Wati? dan janganlah engkau Kita mengasihani tunggu. mereka. Oke Kak, tunggu Kak. Tidak Ya. ada belas kasihan. Itu sifat Yahweh Kak. Kalau Yesus, Sebentar, boleh saya kasihanilah musuhmu, jelaskan? berkatilah Ya, saya orang yang jelaskan. menganiaya kamu. Oke, dengar dulu. Kau jangan motong dulu ayat 3-nya Kak. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka anakmu perempuan, janganlah kau beri kepada anak laki-laki mereka ataupun anak perempuan mereka. Alhamdulillah Al-Quran teman-teman bagi sekalian. anak Ini laki-laki. saya dari tadi minta dinaikkan Mereka akan untuk membuat menyadarkan anakmu dua laki-laki dan kubu, menyimpang naga timur daripada dan naga barat, sehingga mereka lagi sehingga sembur-semburkan mereka api. beribadah kepada ilah lain. Maka murka Yahweh Allahu akan Akbar. bangkit terhadap kamu, Si Tito dan ia mulut akan besar memunahkan mengatakan Taurat itu engkau katanya dengan ajaran segera. iblis. Itu sifat Yahweh, tukang main punahkan aja. Terus Kak, 5. Nah, terus sifat Tetapi Yotevave beginilah Tuhannya kamu Yahudi lakukan katanya. terhadap Tengok mereka. aja ini umat-umat ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Sekarang Tuhannya Yesus yang Tubuh mereka berhala maki-maki. mereka kamu remukan. Tiang-tiang berhala mereka kamu Ya, kita hancurkan. dengarkan ya Patung-patung teman-teman. mereka Tuhannya kamu Yesus bakar mereka habis. maki, kitabnya Sebab Yesus engkaulah pun umat dimaki-makinya. yang kudus bagi Yahweh sesembahanmu. Engkaulah yang dipilih Jadi oleh tidak salah Yahweh, Al-Quran ya. sesembahanmu Masya dari segala Allah. bangsa di atas muka Mereka bumi hanya berselisih menjadi paham umat tentang itu kata kesayangannya. Allah dalam Al-Quranul Karim. Terus Kak, Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Yahweh terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala Saudara-saudara, bangsa? terjadi perang antar naga timur dan naga barat. sifat Yahweh itu diturunkan ke para pengikutnya. Punahkan, hancurkan. Makanya bangsa-bangsa ini yang 7 ini, ya, bangsa Lewi, bangsa apa ini? sebabnya Orang-orang, dimusnahkan? Hah? Orang-orang ini dibunuhnya. Apa sebabnya Udah. Apa sebabnya dimusnahkan Nggak Allah? ada kata sebab. Yesus juga katakan kasihanilah musuhmu, Ada. berkatilah orang yang menganiaya kamu. Dan Iya. Tepuk tangan pemirsa, ternyata naga utara masih mengungguli naga barat, disaksikan oleh naga selatan. Kita melihat dari jauh ternyata tanduk daripada naga utara sudah mulai patah satu. Ya, Yohanes karena 8. zaman Nuh banyak yang berbuat dosa, makanya dibinasakan. Bangsa Amalek berbuat dosa Ayat 44, Kak. dibinasakan. Siapa yang membunuh di Iya, zaman siapa yang membinasakan? Yahweh. Makanya Iya, Yahweh itu karena Yahweh yang dibinasakan. 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan bapamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Iya. upah dosa apa? Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan Upah tidak dosa hidup adalah dalam THR. Apa? dalam dia tidak ada Mereka kebenaran. berdosa harus Apakah mati, ia berkata ya dusta, ia maut. berkata atas kehendaknya sendiri, Maut sebab dia itu- adalah pendusta dan bapa segala Upah dosa adalah maut. Tuhannya upah dosa adalah mati. Tuhannya mati berarti Tuhannya berdosa. Ya, sebabnya mereka Udah. apa sebabnya mereka Ngelawak aja dibinasakan? nih pasukan naga. yang memusnahkan itu masalahnya itu setan, bukan Tuhan. Gimana sih lu nggak kenal Yesus? Apa yang saya tanya, apa sebabnya dimusnahkan? Dari tadi si Tito ini menghujat Tuhannya Yahudi disebut sebagai setan. Berarti kamu Allahu akhirnya Akbar. Yahweh pembunuh ya.
Yesus juga Iya. kalau kamu berdosa kamu musnah, binasa. Enggak begitu. Mana ayatnya? Gimana ayatnya? Kamu merendahkan Yesus, Barang kawan. siapa yang tidak percaya, ya akan binasa. Yesus katakan. Binasa itu bukan dibunuh. Binasa itu Ngerti nanti nggak? hukumannya di neraka, udah mati, bukan dimatikan. Ngerti kok? Iya, Nah, ini kan upah dosa. kita Upah dosa lihat Harus dimatikan gitu. antar naga ya, Terus kalau naga kamu timur dan naga berdosa barat hari ini, kenapa lagi nggak saling mati? hembur Saya mau tanya api, Fernando, teman-teman berapa sekalian. kali kau berdosa dalam satu hari? Iya, saya Coba tanya dulu, dulu Tan. apa sebabnya? Halo Fernando, berapa kali kamu berdosa setiap hari? Kenapa nggak kamu langsung mati? 1 Saya Yohanes mati 1 ayat kan- 9 Kak, boleh dibaca Kak? Iya. Tahu Kak? Nah, Tentang kamu dosanya. ini- Iya, 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 Bicara iya, iya, mengenai iya. 1 Yohanes 1 ayat 9 Kak. binasa. Saya nggak ngerti dengan pemikiran Ya, kawan ini. 1 Yohanes 1 ayat 9. Iya. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, Wih. sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan Wih. menyucikan kita dari segala Asik ya? kejahatan. Ya, Armin katanya, Armin. Di bumi masih ada pengampunan, makanya kamu berdosa, kamu diampuni. Bangsa Amalek itu mengakui Matius tidak 18 ayat 21 22 Kak. Matius 18 ayat 21 22 Kak. Matius 18 ayat Jelas ya Bang Fernando, bertobatlah Bang Fernando, jangan merendahkan Yesus. Enggak, saya tanya tadi Yesus dari mana Matius 18 asalnya? ayat 21 sampai 22 Kak. Kita pakai ayat aja. Kemudian Dari sorga. datanglah Petrus berkata Kok kepada dari surga? Yesus. Saudara dengar. Dia kan Saudara dilahirkan. dengar. Kemudian datanglah Petrus. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wih, Jadi kerajaan sudah ada Yesus itu kali-kali nggak ada ternyata di abad batas. pertama. Oh, sebentar, Bagus host. juga Host. ini. Host, 7 sebentar. kali Yang ditanya 7. orang Israel itu kan Yesus. Tuhan 7 yang benar. kali Coba ditanya 7, Yahweh. 28. Yahweh mengatakan jangan membunuh. Aduh. Iya, tapi dia Bunuh, coy. Munafik itu begini. Yahweh. Hukum Taurat itu Aku nggak mau dinaikin, ditujukan aduh, payah buat ini. manusia kepada manusia, bukan kepada Allah. Enggak lah, itu buat Ya. orang Israel. Yesus mengatakan jangan Berita. Yahweh jangan mengatakan jangan membunuh, jangan mencuri. Tapi dia menyuruh membunuh kok. Iya, itu tidak berlaku buat Yahweh, itu buat manusia kepada manusia. Aduh, nggak konsisten tuh aja itu Paham kawan. Udah lah. tidak? Makanya saya Jangan ganti. membunuh Harusnya orang Israel ganti hukum Tuhan dari Taurat Yahweh menjadi Yesus. ditujukan dari manusia kepada manusia. Nah, Itu ini tidak pemikiran berlaku kawan. kepada Masa Allah Masa yang dia maha udah bilang, kuasa. masa dia udah bilang jangan membunuh tapi disuruh membunuh? Ya, Di mana disuruh membunuh? Coba. seperti apa dia? Oh, Di mana Allah menyuruh membunuh? Bang. Sini Tidak ada tertulis disuruh membunuh, tapi itu hak dari Allah itu sendiri. wah, Allah itu dasar, memiliki dasar kuasa. Tuhan kau Tuhan pelin-pelan, Tuhan penipu. terus kalau Jangan Baca, membunuh Kak. itu Sesama- dosa. Jangan Sesama membunuh. penyembah Yesus satu mengatakan Tuhan jangan maki-maki. 1 Samuel 15 ayat 2 Kak, boleh dibaca Kak? Oke, 1 7 kali 7, 28. Itu perintah Yahweh. Udah. 1 Samuel Astagfirullahaladzim. demikian. Beginilah Lucu firman juga Yahweh ternyata ya. semesta Wih, alam. ada lagi yang open kamera ini. Ini naga apa lagi nih? Ini kan kita lagi Ntar ini. belajar. Oh, bukan naga. Beginilah Pasukan firman- panci. Oh iya, belajar ya. Beginilah firman Yahweh semesta alam. Belajar firman Tuhan Begini jangan. Ini ya. naga apanya? Aku akan membalas perintah apa Wahyu. yang Iya, iya, dilakukan iya, orang iya, Amalek iya. kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Wih, Aku akan menghalang-halangi katanya. langsung. Ini mau Cantik. apa sih? Nah, 1 Samuel 15 Sangat-sangat ayat 2, cantik. Yahweh itu, jadi pergilah Kak, sekarang. ini mengenai Yahweh itu yang disebut-sebut orang Kristen adalah pembunuh. Yahweh itu pembunuh. Yahweh pembunuh. Boleh dibaca Kak terus Hasan ya? pembunuh. Tidak, hukum Jadi- Taurat itu mengatakan Masya jangan Allah. membunuh. Agama apanya ini ya Allah ya Buat Karim. manusia kepada manusia. Kita mengenal dosa. Itu Masih adalah adakah itu adalah orang dosa. yang sehat Boleh dibaca, akalnya Kak, mau ayat 3-nya, Kak. Tunggu dulu, menganut Kak, ya. ajaran Boleh, ini? Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek,
tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah Berarti berhasil ada kita belas selama ini ya. kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, Berhasil laki-laki selama ini maupun kita perempuan, kanak-kanak mengajarkan maupun bahwa anak-anak Tuhan yang menyusup, di lembu Perjanjian maupun Lama itu domba, sangat-sangat unta kemudian maupun tidak mengenal kasih, keledai. Katanya pembunuhan, jangan pembunuhan dan membunuh. pembunuhan. Di Akhirnya sini disangkal disuruh bunuhlah itu bukan semua. Tuhannya Kristen. Genocide, pemusnahan, udah. Hai. Jadi jangan bersilat lidah lah kalian penyembah Yahweh, udah. Ya penyembah Sekarang Yahweh. tobat, Ya kerajaan Allah surga ya sudah Karim. dekat. Yesus katakan apa? Ya, jadi Kasihanilah perintah musuhmu, itu berkatilah buat orang yang manusia menganiaya kepada kamu, manusia nggak boleh. Kalau Allah, dia maha kuasa. Nah, kalau Wah, kenapa nggak dia yang cantik membunuh ini. sekalian? Kenapa manusia Mantap, disuruhnya? cantik, Dia yang nyuruh cantik, nggak membunuh, betul, tapi manusia luar disuruhnya biasa. membunuh. Silat lidahmu panjang kali. Iya, kayak lidah ular. Iya. Ini Kenapa nggak dia yang ibu ini cabut-cabut nyawa cantik. manusia? Kenapa manusia disuruhnya? Dia yang nyuruhkan Luar perintah biasa. jangan membunuh, tapi disuruhnya manusia membunuh. Ini lain lagi Jelaskan, jawabanmu. Ya, coba jelaskan Bang Fernando. Kalau memang Iya teman-teman, saya nggak mau Yahweh dinaikin mengajarkan padahal udah jangan kosong membunuh, dari tadi kenapa aku di sini typing, Yahweh naikkan saya menyuruh orang yang untuk bisa membunuh menjinakkan manusia? si tapi Dito saya itu jangan cuman dimut, saya, kalau saya mau tapi bicara nggak gimana? dinaikin. Coba. Ya, Ya, jadi silakan. Ternyata Tapi si Krishna tapi ini Mas juga John, pemucat. Fernando, kamu itu jangan bela-bela iblis. Oke, Cantik, silakan. cantik. Jadi Pasti hukum mahal Taurat itu ininya. jangan membunuh itu buat manusia Mahal, kepada manusia, apa, tidak berlaku pensil kepada alisnya Allah, ini. karena dia maha kuasa. Tapi kenapa Yahweh menyuruh membunuh? Ya. Tetapi kenapa Yahweh menyuruh membunuh saudara Fernando? Di dalam Berarti Alkitab munafik. Allah itu Fernando. memiliki kuasa. Fernando, Kuasa Allahmu itu munafik, tidak punya integritas. Mulai perang ya, mulai perang. Fernando. Masih ada yang mengakui Tuhannya itu adalah Tuhan Bapa, Hasem atau Yotepapi atau Yahweh. Allahmu Ada itu- juga yang Allahmu sudah itu tidak munafik, yakin. tidak punya integritas. Kacau, kacau. Kalau dikatakan A, Aduh, mending kalian jadi penjual tembakau aja di pasar daripada cerita-cerita agama bikin malu. Ya Allah ya Karim, mempermalukan saudara-saudara Kristen yang lain dengan ulah kalian ini. Saya udah katakan naikkan saya, jangan antar sama naga perang. Tunggu saya naik. Malah kalian masih semakin jadi-jadi. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa Malah yang tadi lebih ada baik yang itu berasal dari open si kamera, bikin Jadi berasap kenapa ini Yesus HP ku. keluarkan kata-kata itu? Gimana Karena dia ini? juga memiliki integritas. Apa yang dikatakannya diucapkan. Nah, kalau kamu di Yahweh itu jangan membunuh, tapi disuruh membunuh. Gimana sih? Oh, pusing gua. Ya Udah itu makan di bukti Yahweh bahwa Boleh saya- bukumu boleh saya itu bicara? diceritakan di Al-Quran bercampur aduk. Itu kepada manusia. Bukan lagi firman Tuhan. Jadi manusia itu tidak boleh membunuh manusia lainnya. Ya terpaksa kita jadi penonton, soalnya kita tidak dinaikin. Hai. Tapi asik juga lihat naga timur, naga utara dan naga selatan, naga barat perang-perangan. Fernando nggak konsisten sama Tuhan kamu. Masa saudara tidak mengerti Bagaimana satu dengan sama yang Nuh? Ya, zaman Nuh itu semua dibinasakan pasti ada sebabnya. Memang itu Yahweh pembunuh, makanya kami katakan Yahweh itu pembunuh. Gimana sih? Kan, dengarkan Iya, ya. iya, Oke, iya, Bapak iya, Ibu, iya, Bapak iya, Ibu. iya, iya. Kenapa sih kamu bela-bela Yahweh? Mulai Kenapa mulai Yahweh menghujat membelamu? Tuhannya Yahudi si Fernando. Tito. Oke, saya jelaskan boleh? Saya waktunya. Ya. Allah itu tidak Jadi menurut pelin-pelan. Bang Fernando, Allah saya tanya itu dulu. adil, Menurut dia saudara- maha adil. menurut Ketika Bang dia Fernando, katakan menurut saudara, upados, aduh apakah gimana? Dia nggak mau apakah naikkan Yahweh saya itu mau sama dengan terapi Tuhan Yesus, mereka. saya tanya. Menurut Tapi saudara, mereka si hostnya apakah ini Yahweh- ternyata takut juga ya, Yahweh rupanya. itu adalah Dia Yesus asalnya itu sendiri dari atau Allah bagaimana? itu Ih, sendiri. Kan sudah ibu direndahkan yang mereka cantik untuk tadi mencari itu Yesus. teman-teman Nah, turun loh. baca Ya Kejadian 1 pada mulanya ada ampun, Masya Allah menciptakan langit Allah. dan bumi. Mana lah ibu cantik itu Roh tadi. Allah melayang-layang. Beruntung Kemudian ada kali lah firman suaminya Allah, dapat dan istri Pantaslah secantik itu. terlalu Mana jauh dia ya? si siapa ini? Masya Si Allah, Fernando ini karena Masya dia Allah. terumat terjemahan. Jadi Kak, begini. baca dulu, Kak. Kak, Jadi baca ada dulu, Kak. Wahyu firman. 13 ayat 7, Kak. Baca, Oke, Kak, biar kita tenangkan dia, Ada Kak. Biar firman tahu, Kak. Wahyu mengatakan 13 ayat 7, upados. Kak. Iya, Kak, Wahyu 13 ayat 7, Kak. Wahyu 13 ayat 7. Jadi saya mau bicara ya. Jadi Nggak upah ada, kau dosa, nggak ngerti. firman Tuhan ada mengatakan upah dosa adalah Kamu maut. nggak ngerti. Upah dosa itu adalah maut. Kamu dari satu hari berdosa, kenapa nggak langsung mati? Upah itu memang maut kan, tapi kalau kamu tidak mau bertobat,
Di dalam Yesus Kristus itu ada pertobatan. Di dalam Yahweh ada maut. Allah mantap. Munafik banget sih Tuhan lu Yahweh itu. Lu nggak ngerti apa? Beda karakternya Yahweh dengan Yesus. Wahyu. Halo. Jadi Wahyu upah dosa adalah maut. Ya makanya semua orang berdosa. Dosa opa, opa apa? Iya, Upah binasa. dosa adalah maut Binasa. katanya. Ya, Yesus ya. sudah menebut dosa, tapi Menghapuskan kalian upah. masih kena Jadi maut. percaya Tuyul. Nggak bisa jawab. Hai! Berapa kali Harusnya sama? setelah Yesus Dia menebus nggak dosa, bisa kalian tidak mengalami maut Puasa lagi, lagi. hidup Bang, kekal. nggak ngerti juga kita aja lah bang. Aduh, Karena gini parah. ya, Nggak maaf aja bakalan ya. ngerti. Ngomong nggak ngerti. Maaf aja ya. Mereka Kak- itu Kak mereka nggak Lina. bakalan ngerti. Wih, di-kick Kalina temannya. boros Mama Kalina boros sih Bang. Nah, sudah 2-0 nekan lah Bang Suma. Kenapa saudara di sini ya yang ada room ini ya, kepada yang ada di bawah ini ya, semua yang ada nih. Kenapa kalian tidak mengaku Yesus itu adalah Tuhan? Titik, nggak perlu nama-nama lain. Kalian berdoa saja dalam doa kalian hanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa dalam Emang lu pikir nama orang Tuhan semua Yesus, gila dalam nama mau Tuhan didoktrin Yesus. kayak gitu? Kami sangat bersuka cita. Terus kenapa masih mau memakai nama yang lain? Belajarlah dari Tuhan Yesus. Iha. Kali sih kita ngomong ini sesuai dengan dalil yang ada dalam Alkitab, Iha. bukan dari kemauan kami. Karena ini Yesus semua itu tercatat dalam nabi, Alkitab. Ibu, sadarlah Jangan cuma asal Ibu. baca, saudaraku. Yesus Minta itu hikmat dari manusia. Tuhan Yesus, ya. Saya Manusia mohon. terkutuk Karena dalam apa? kitab saudara. Kerajaan surga sudah dekat, saudara. Ada Sampai kapan? mimpi. Mandi Tuhan lumpur Yesus sudah aja mengajarkan, lu. Belajarlah kepadaku, apalagi yang kalian ragukan, apalagi yang kalian permasalahkan. Itu loh. Mandi Ini lumpur aja, Bu. permasalahannya tuh gini, Jualan selamat sore, lato-lato Pak di Robert. Gini pasar. permasalahannya. Membedakan mati dengan maut nggak ada yang tahu. Sudah 2 yang Maut kosong, itu- naikkan lah aku. Maut itu berhubungan dengan hari penghakiman. Udah tempat tempat di itu nanti. Kalau mati di bumi, masa Yahweh menurunkan jangan membunuh tapi dia suruh membunuh? Suka-suka Yahweh dong katanya. Mereka membela iblis. Heran saya. Duh, Kamu bertanya Yahweh coba ini. dibilangnya Perdebatkan, iblis. Rika. Wih. Kami bukan perdebatkan, kami memberitakan kabar yang benar yang dari Tuhan Yesus itu. Dari tadi kalau Senin saudara Apa itu Bang Robert? Apa pertanyaan Bang Robert? Sebentar. Itulah teman-teman yang di bawah ya. Aduh, apa ini? Aduh, meeting host mute. Host mute. Si Santos ini apa bikin ribut aja nih. Dengar ya teman-teman yang di bawah. Halo. Ya. Ini gimana sih? Aku dulu bertanya, Bang. Berisik Santo. Oke Bang, kita dengar dulu pertanyaan Bang Robert Bang, pelan-pelan Bang, kita hikmati Bang. Bukan, Wih, sebentar hikmat. sebelum kamu bertanya. Teman-teman yang di bawah. Ngambil bahasa Quran hikmat. Jangan Wah, kamu menjelaskan mantap tentang kali. iblis Berkat. itu, supaya Wah, Anda tidak bahasa tertipu Quran semua seperti diambil. Si Hawa, si Adam, si Dasar. Musa, si Daud. Itu yang kami mau kasih tahu kepada Anda. Apa itu? Selaras dengan doanya Yesus. Lepaskan kami daripada yang jahat. Yahweh itu malaikat penipu. Silakan, Robert. Oke. Aku kan percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamatku. Nah, tapi aku percaya juga sama Taurat. Nah, kemudian ya tadi katanya Taurat itu ada dari iblis. Kita fokus dari ke situ aja dulu. Taurat Mampus. di iblis kata abang tadi. Jadi yang kutanya begini, kalau Taurat itu dari iblis, ya tentu iblis itu sangat berbudi baiklah itu untuk bangsa Israel saat itu. Karena Coba Bang, kalau Abang bilang berbudi baik, tahu Abang Ya. wanita yang dirajam karena berzina Bang? ya itulah hukum Taurat kan. Nah, Ya, tahu kan? Tapi apa dilakukan Yesus? maksudku Kenapa begini, dia nggak Bang. bilang? Ya kenapa dia nggak bilang gini Bang? Ya udah, lempari dulu, kalian Abang. aja. Hah? Jangan dulu abang potong lah. Aku ini bertanya. Aku ini kurang bukan seperti kalian pintarnya tentang Alkitab. Cuma Mana aku ada pintar? hanya ambil di logika aja di Alkitab itu. Mana ada pintar? Misalnya seperti ini bang. Saat Tuhan menyuruh Musa ke Firaun, itu sampai membunuh
anak sulung semua. Itu kira-kira yang membunuh itu iblis atau Tuhan? Iblis, karena itu karena tahu Bang kejadiannya, Kejadian 3 ayat 13. Saya buka aja Bang ya. Pelan-pelan kita pelan-pelan aja Bang ya. Iya. Kejadian 3. Bentar Bang ya, saya bukakan ya. Saya terima telepon dulu, Kejadian 3 ayat yang ke 15. Abang baca. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi iblis ini sudah mengintip siapa keturunan perempuan ini yang akan meremukkan kepalanya. Makanya dia pakai adalah untuk membunuh anak sulung. Udah? Keturunan perempuan. Udah. Terus itu Bang dari Abraham dicobai si Ishak. Terus itu sampai Bang ke orang Israel. Sampai juga kepada Yesus. Makanya 5.000 orang di zaman Herodes itu mati. Itu dia. Jadi Bang, kalau Bang Robert, pulang nanti Bang, ada yang akan melempar kepalamu Bang. Apa yang akan Abang lakukan? Abang pasti akan cari siapa yang melempar kepala Bang. Itu dia Bang. Jadi iblis ini pun nggak ingin Bang. Berarti begini Bang. Kalau kita makanya ada perjanjian lama, perjanjian baru. Saya hanya ke situ aja, perjanjian lama dan perjanjian baru itu aja. Sebelum Yesus datang dan sesudah Yesus datang. Jadi kalau saya melihat dengan kacamata saya, karena saya hanya mungkin bisa dibilang Kristen KTP lah, nggak pala terlalu tahu masalah firman Tuhan segala macam. Yang tahu saya hanya berbuat baik dan Yesus Kristus adalah juru selamat saya. Hanya seperti itu Bang. Jadi kalau seperti Abang bilang itu Yahweh adalah iblis, kenapa tidak dibuat seperti perkataan Tuhan Yesus itu saat bangsa Israel di Mesir? Mana itu Bang? Musuhmu. Kan taunya Abang bangsa Israel di pembuangan Mesir, waktu di perbudakan Mesir. Kenapa enggak seperti perkataan Yesus saja di situ? Kenapa harus mengikuti? Loh, masa enggak ngerti Abang? Kenapa harus mesti perkataan Yahweh diikuti agar keluar bangsa Israel dari Mesir? Tadi Abang nggak baca tadi kitab Ulangan 7 yang aku tunjukkan tadi bahwa Yahweh telah terpikat hatinya dan memilih Israel sebagai bangsa pilihannya. Allah telah memilih Arab untuk bangsa pilihannya. Debata telah memilih bangsa Batak untuk sebagai bangsa pilihannya. Laolangi memilih Nias untuk bangsa pilihannya. Puang Matua memilih Toraja untuk menjadi bangsa pilihannya. 1 Tawarik 16 ayat 26. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi. Udah Bang? Loh, berarti dari situ Abang datang dari bahwa setiap bangsa punya Tuhan masing-masing gitu ya? Gini saja, sebentar host istirahat dulu. Robert, saya mau tanya, kamu bisa membedakan Tuhan dengan hantu? Bisa. Nah, bagaimana? Coba jelaskan dulu Tuhan dengan hantu. Biasanya kalau Tuhan itu biasanya perbuatan baik yang muncul, atau hati kita sering damai dibuat. Nah, kalau hantu? Kalau hantu mungkin menakutkan bagi saya. Nah, kalau membunuh itu menakutkan nggak? Menakutkan. Nah, itulah yang dikerjakan si Yahweh. Itulah yang dikerjakan Naibata. Itulah yang dikerjakan Dibata. Itulah yang dikerjakan Debata. Menteror, menakutkan. Yesus Kristus itu apa? Tuhan yang benar itu adalah Yesus Kristus. Dia itu apa? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, tidak seperti dunia ini. Yahweh itu menteror, memang betul. Jadi dari sana dulu pola pikir Anda berbicara ya. Kita berbicara dulu melihat karakter-karakter Musa. Siapa sebenarnya yang menuntun Musa keluar daripada Mesir? Sudah siap hatinya? Bang Robert? Saya akan jelaskan. Hah? Sudah siap? Oke, kita
Jangan buat dulu kesimpulan. Dengar Bang Robert, saya juga Kristen lahirnya loh. Saya juga disesatkan Debata. Saya juga disesatkan Allah. Saya disesatkan Yahweh. Setelah Yesus datang oleh kasih karunia kepada saya tinggalkan mereka semua. Karena Yesus katakan lihat dari buahnya. Kamu tadi sudah mengatakan bahwa membunuh itu menakutkan. Betul nggak Robert? Pegang dulu kata-katamu Robert. Betul, on cam aja kita yuk. Kenapa mesti on cam? Saya belum bisa on cam. Kenapa? Kamu lah on cam coba. Nggak untuk perdebatan di warung Bang, on cam nggak ada ini. Ini pribadi karena kita tahu ada RT 6 nanti yang apa itu nggak boleh. Oh, oke. Masalah itu. Maaf. Ini bukan masalah begitu Robert. Buat apa tujuannya on cam dengan memberitakan Injil? Yang kamu perlu dengar itu firman Tuhan. Begitu juga kepada Yesus. Oke? Dengarlah ya. Dengarlah Robert ya. Saya akan jelaskan. Coba 1 Samuel berapa tadi? Inilah Yahweh itu. 1 Samuel 15 ayat 2. Saya yang membaca dulu ya. 1 Samuel 15 ayat 2 ya. Saya baca ya. Untuk saudaraku Robert. Supaya tidak ketipu malaikat Yahweh dia. Oke. Beginilah firman Tuhan. Firman Yahweh. Semesta alam. Menurut si Musa, tulisan 1 Samuel itu, atau siapapun yang menulis ini, menurut mereka, beginilah firman Yahweh. Menurut mereka, Yahweh itu pencipta semesta alam. Menurut mereka, oke? Kenapa saya katakan menurut mereka? Nanti di perjanjian baru dikoreksi. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena Israel adalah umat pilihan Yahweh. Jadi siapa yang berhadapan dengan Israel, Yahweh akan turun tangan. Oke? Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Oke, ayat ketiga. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah. Ini mendengar tumpas itu ngeri atau nyaman atau enak? Kak, Bang, coba dulu secara mengertinya secara perasaan dulu ya. Tumpaslah segala yang ada padanya. Tentu kalau kata tumpas itu sesuatu yang ngeri dan tidak lemah lembut. Padahal Yesus katakan lemah lembutlah. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Sangat berbanding terbalik dengan kepribadian Yesus. Yesus itu sangat yang penuh dengan belas kasihan. Bunuhlah semuanya. Waduh, Yohanes 8 dikatakan iblis itu pembunuh. Yesus yang katakan, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Anda bisa bedakan siapa ini? Coba simpulkan dulu, siapa ini? Tuhankah atau hantu? Perbuatan setan gitulah. Nah, perbuatan setan. Bagus ya. Ini perbuatan setannya. Jadi perbuatan setan ini bernama malaikat Yahweh. Jadi Tuhan yang diberitakan oleh si Musa itu adalah Yahweh. Tuhan orang Israel, bukan Tuhan universal. Anda tahu itu. Tuhan orang Israel itu Yahweh, bukan Tuhan universal ya. Oke, Anda sudah mengerti bagaimana membedakan hantu dengan Tuhan. Nah, pertanyaan saya kepada Bang Robert, siapakah yang menuntun keluar orang Israel keluar dari Mesir? Coba Bang Robert dulu saya tanya. Nah, kalau siapa? Coba Bang Robert. Nah, kalau menurut pemahaman saya selama ini, kalau pemahaman saya tidak mengenal Yahweh selama ini ya. Yang saya tahu hanya Tuhan gitu aja kan. Nah, kalau pemahaman saya ya Tuhan. Oke, sekarang saya buka ya Kak Bang ya. Di Hakim-Hakim 2, benar nggak pernyataanmu? Biar Anda nanti bertobat ya. Karena kalau menghina Yesus hati-hati Anda. Lalu malaikat Tuhan pergi ke Gilgal. Ini Hakim-Hakim 2 ayat 1. Lalu malaikat Tuhan, malaikat Yahweh, pergi dari Gilgal ke Bokim. Dan berfirman malaikat. Seorang malaikat berfirman, kurang ajar enggak? Karena malaikat Yesus ketika datang ke Samaria tidak pernah mengatakan, aku berfirman, tidak. Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir, dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, Coba dulu. Siapa tadi yang mengeluarkan orang Israel dari Mesir? Menurut ayat ini, Bang? Kalau menurut ayat itu udah lain lagi. Makanya dengar dulu, kalau abang nggak percaya dengan kita perjanjian lama nggak apa-apa, bagus sekali tuh.
Ini pernyataan Hakim-Hakim 2 loh Bang. Coba. Malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan. Apa itu tanah perjanjian Bang? Tanah perjanjian Kanaan. Tanah Kanaan. Oke? Dengar Bang ya. Begitu jadi yang mengeluarkan orang Israel dari Mesir itu menurut ayat ini adalah malaikat. Dia yang bilang. Malaikat. Bukan Tuhan ya Bang? Oke. Abang bisa terima nggak? Nanti ku baca Alkitabnya Bang. Aku lagi di warung ini. Ayo terus. Oh, kalau begitu coba on cam dulu host supaya dia paham, dikiranya kita membodohi dia. Hakim-Hakim 2 ada, boleh nggak host? Boleh. Nah, coba on cam dulu host. Karena dia supaya nanti dipertobatkan semua orang, jangan sembah Yahweh Allah, debata hanya Yesus saja bilang. Supaya jangan terpikat dusta iblis lagi Bang orang Kristen ini Bang. Kasihan nanti seperti Adam. Ya silakan baca Bang ya. Ini Tuhan di dalam kamus Alkitab dalam perjanjian lama huruf besar itu Yahweh. Lalu malaikat Yahweh pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeriku yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku juga tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya, katanya. Ups, dengar, aku tidak membatalkan perjanjianku. Tetapi datang Yesus, inilah perjanjian yang baru. Berarti batal dong perjanjian itu. Berarti dua oknum yang berbeda nggak Bang sih? Dua oknum yang berbeda dengan dua pernyataan yang berbeda dengan dua oknum yang berbeda. Jadi abang tahu siapa sebenarnya yang mengeluarkan orang Israel dari Mesir? Itu adalah sekelas malaikat. Dan itu adalah malaikat siapa? Malaikat Yahweh. Malaikat Yahweh ini Bang, malaikat penipu. Nah, itu yang saya bingung selama ini kan Bang. Jadi kan sering saya suka membaca-baca perjanjian lama itu historinya gitu kan. Nah, cuma kok beda dengan Yesus apanya, cara kerjanya. Iya kan? Bang, saya mau bersaksi dulu sama Abang kalau begitu Bang. Bang, sama kita Bang. Saya dulu waktu kecil dari SMP sampai senang sekali dengan perjanjian lama, apalagi dengan Musa. Tapi akhir-akhir ini Bang, akhir-akhir ini Tuhan Yesus menyingkapkan kebenaran. Nah, Musa itu bukan dari saya. Dia itu ketipu oleh iblis. Ngeri kali Bang. Dan inilah yang menguatkan saya Bang. Inilah saya beralih dari Musa kepada Yesus. Yohanes 3 ayat 14. Coba dulu host on cam dulu biar dia paham. Nanti disangka kena ini lagi, kena prank. Coba dulu host. Jadi ayat 14. Ya, jadi biar tahu Bang Robert, Yahweh ini memprank semua orang Kristen. Silakan. Ini dia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Rupanya Musa ini meninggikan ular. Abang tahu ular? Simbol apa ular Bang? Iya. Simbol apa Bang? Ular. Iblis. Si iblis. Dia meninggikan iblis. Abang yang bilang loh. Dan ada dikatakan Yesus. Ini sebenarnya Yesus itu berkatanya lemah lembut loh. Tetapi di dalam hati kita dikasih tahu bahwa iblis itu adalah ular itu adalah lambang iblis. Berarti Musa itu meninggikan iblis. Tetapi dan Yesus katakan apa? Anak manusia harus ditinggikan. Disitulah aku Bang bertobat. Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Telah dahulu mendewa-dewakan Musa dan mengagumi Musa di dalam segala pekerjaan. Saya usir malaikat Yahweh di belakang saya semakin mengerti kebenaran. Begitu Bang. Kalau Abang mau pertanyaan nanti pertanyaanku Abang jawab ya. Loh. Ini aku bertanya biar tahu aku Bang. Iya nggak apa-apa, tapi nanti pertanyaanku Abang jawab lah, nggak apa-apa. Iya. Jadi menurut Abang Musa itu nabi atau bukan? Musa itu adalah nabi karena dia adalah penyampai nubuat. Nubuat tentang Yesus juga ada dituliskan Musa. Tetapi dia dicomot oleh iblis. Begitu Bang. Kena distraksi. Tahu distraksi?
dia tadinya harus kepada perintah Tuhan yang pencipta langit dan bumi, distraksi oleh atau perhatiannya dialihkan kepada iblis gitu Bang. Kena distraksi dia. Hah? Iblis ini ya? Kena distraksi. Jadi begini Bang, Abang sebentar, saya kasih tahu Abang kena distraksi. Waktu di Taman Eden, Tuhan memberikan perintah, jangan kamu makan buah di tengah-tengah Taman Eden ini. Dengan ke si Hawa. Oke, selesai. Hawa kena distraksi, datanglah ular. Hawa kena sihir, diikutilah perintah ular itu. Itulah kena distraksi. Musa juga terjadi hal demikian Bang. Kena distraksi dia. Sehingga dia tidak mentaati Tuhan yang benar itu. Jadi Abang dan orang Kristen di bawah sini, jangan mau kena distraksi oleh iblis melalui siapa? Para pendeta. Siapa para pendeta ini? Saya akan kasih tahu siapa para pendeta ini Bang. Bang Firaun, tadi kan udah disampaikan itu Bang tentang Imamat 16 ya. Saya buka aja Imamat 16 ayat yang ke apa Bang ya, Bang Robert ya? Ayat mulai ayat yang pertama, Hari Raya Pendamaian. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Yahweh, berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Firman Yahweh kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan dan ia harus memikat ikat pinggang lenan dan berliritan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya. Sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor kambing jantan, domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan perdamaian baginya dengan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Yahweh di tempat pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Yahweh dan sebuah bagi Azazel. Tahu Bang Robert itu siapa Azazel, Bang Robert? Enggak tahu Bang. Tunggu dulu Bang, nanti saya mau kasih tahu dulu. Saya mau kasih tahu dulu siapa yang sebenarnya yang sekarang melanjutkan kepemimpinan Musa. Abang tahu siapa yang melanjutkan kepemimpinan Musa sekarang? Enggak tahu Bang. Para teologi. Ini tulisannya. Matius 23 ayat 2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Apa artinya menduduki kursi Musa? Orang-orang yang mengajarkan Taurat Musa, yang menyembah Yahweh. Jadi ini ada peringatan lagi Bang dari Yesus. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Contoh begini Bang, mereka mengajarkan perpuluhan, tetapi pendeta-pendeta sendiri tidak pernah memberi perpuluhan. Itu munafik. Oke? Jelas Bang. Tapi pendeta saya tiap bulan kasih perpuluhan Bang. Tak betul itu. Mana ada pendeta-pendeta memberi perpuluhan? Apa dikasih tahu? Tahu. Nggak boleh semua itu Bang, nggak boleh kayak gitu semua itu. Kenapa Anda memberhalakan pendeta? Ini ayatnya mengatakan, lakukanlah perbuatan tapi jangan ikuti perbuatannya. Mereka hanya mengajarkan tapi tidak mengerjakannya. Orang disuruh perpuluhan tapi dia tidak perpuluhan. Enggak. Kalau masalah kenapa? Saya lihat. Kalau masalah perpuluhan itu Bang, nggak bisa dibilang kayak gitu semua. Aduh, inilah Abang yang ini Abang sudah dengar dulu Bang. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa.
Kamu tahu siapa itu menduduki kursi Musa? Di Lukas 16 ayat 16, biar tahu abang ya. Parahnya, Lukas 16 ayat 16, saya baca bang ya. Ini ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi, Yesus yang bilang ini, berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Terus kenapa ada perpuluhan-perpuluhan lagi? Itu kan di perjanjian lama. Di Maleaki. Itu kan perjanjian lama. Kenapa dilakukan perpuluhan? Nah, karena mereka menduduki kitab kursi Musa. Jadi mereka harus menurunkan ajaran Musa ini. Ajaran Musa itu bersumber dari dusta iblis yang bernama Yahweh. Ajaran Yesus itu bersumber dari kebenaran. Itulah Tuhan yang benar. Bapak kita. Terima kasih. Yahweh dengan Yesus itu berbeda. Saya tidak mau merendahkan Yesus. Saya tidak mau mencemarkan nama Yesus dengan nama Yahweh. Mencemarkan nama Yesus nggak ada loh, Bang. Ya. Jadi Iya, Bang, nggak ada yang Iya, nggak ada yang mencemarkan nama Yesus. Yesus itu terbaik. Teman-teman ya. Saya keluarkan dulu, saya masukin lagi ya, soalnya ada jaringannya. Kenapa suaranya nggak nanti siapa tahu HP-nya rusak. Saya bentar aja bang ya, nggak apa-apa bang ya. Apa? Ilun atau gerombolan yang celaka, nggak selamat lagi dia. Ya, setelah dia murtad atau setelah dia berateis, ya, memilih untuk tidak bertuhan lagi, maka dia berarti sudah kafir. Kafir itu artinya apa? Artinya pembangkang, artinya dia berpindah dari Terima kasih. Parfum cowok 50.000 dapat 5. kau jadikan Halo. Sorry bang, karena suaranya tadi bang nggak berder gitu bang. Saya sanksi tadi bang, lama saya dengar kayak gitu bang. Iya, iya. Nah, itu Yahweh yang membuat itu. Karena dia terus-terusan dihantam, dia kan, kasihan deh. Ya, apa yang mengasihi? Iya. Kasihan kali orang-orang Kristen ini ya, ketipu dengan iblis yang memakai pendeta-pendeta ya. Kasihan kali ya. Iya bang. Udah dijelaskan tadi, masa katanya ya disuruh membunuh, katanya jangan membunuh, tapi disuruh membunuh, mana ini sekarang? Allahu Akbar, Masya Allah. Islam semakin nyata kebenarannya. Sekarang oten-oten mulai menyerang Tuhannya Yahudi, mulai menyerang-nyerang daripada Nabi Musa alaihissalam, orang-orang Kristen ini. Al-Quran mengatakan mereka akan berselisih paham, dan itu telah nyata di tengah-tengah kita. Masya Allah. Ini 4 yang kosong aku minta naik, enggak dinaikkan. Kelihatan sangat ketakutan. Ketakutan kali mereka. Naikkan aku, tidak mau dinaikkan.
Ya 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 ya. Nggak mau naikkan aku, takut. Alamak. Nggak mau naikkan aku. Ketakutan dia sama Bang Suma. Allahu Akbar. Jadi teman-teman, kita saksikan ya betapa mereka ini sudah memperlihatkan sisi kebenaran Al-Quran gitu ya. Rupa-rupanya apa yang diterangkan mereka hanya berselisih paham terkait ini. Ya, aku dinaikkan. Semangat sore teman-teman. Semangat sore teman-teman. Ya, semangat sore Tito, jangan ketakutan sama aku Tito, santai Tito. Lah tadi kamu hujat Tuhannya Yesus loh. Kau katain iblis Tuhannya Yesus. Loh, apa kamu pikir Tito, apa kamu pikir Yesus itu ateis? Saudara-saudara, Yesus itu bertuhan. Tuhannya kau hujat. Kau nyakitin orang Kristen yang lain dengan kau katakan bahwa, waduh. Ya, saya mau tanya, Yesus itu ateis atau bertuhan? Jawab. Saya tidak tanya dia siapa, saya tanya Yesus itu. Makanya jelaskan Yesus itu bertuhan atau ateis? Sekarang kamu teror Tuhannya Yesus, kau nggak merasa? Yesus bertuhan. Lah kamu bukan pengikutnya. Emang kau pengikutnya Yesus? Kau pentuhannya. Santai. Teman sekalian, si Tito ketakutan.
Si Tito ketakutan dan saya hanya butuh waktu 5 menit untuk membuat dia tersungkur. Kepalanya lepas dari badannya, alias otaknya akan meleleh. Dia katakan dia menghujat Tuhan yang disembah oleh Yesus. Yesus nyata-nyata menyembah Tuhan di dalam kitabnya. Dipaksakannya Yesus menjadi Tuhan itu sendiri. Yesus sendiri bertuhan. Sedangkan dulu Tito, ya, dulu kamu mengkongsikan Yahweh, Tuhannya Bani Israel adalah Yesus. Kamu tidak sanggup menghadapi saya. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang kamu sudah menghujat Tuhannya Yesus. Kau semakin muda kulipat-lipat. Kau semakin muda kusleding. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini mereka kan boleh takia. Si Muhammad itu menurutmu siapa itu? Muhammad menurutku ya, kalau menurut Islam aku tahu bang, tapi kalau menurutku dulu aja kau masih ngemis-ngemis Tuhannya Yahudi adalah Yesus, ya, menjelma menjadi Yesus, kau kulipat. Apalagi sekarang, Tito. Nah, ya tinggal berdua nih sama host. Dimatikan live-nya teman-teman. Yang manifestasikan, Allah sendiri memanifestasikan dirinya sebagai manusia. Untuk apa? Untuk menanggung kesalahan kita. Bagaimana cara dia menanggung? Dia yang tidak bersalah, dia yang tidaklah dijadikan atau menyembah kekafiran, kan itu. Ya Pak, nggak bisa nendang ya Pak? Bisa, depan dia aku Bu. Ya, Terima kasih Bu Uti, sampai jumpa. Ya. Ya, kita minta naik. Kawan-kawan, berani nggak naik? Bilang, lu suka apa? Dibilang siapa? Apakah si Rudi ini berani menaikkan saya, teman-teman? Kita lihat ya. Kebencian Ruth, makanya lu takut ngumpul. Kita lihat ya. Beda sama Nabi Kristen Luga dan Bu Uti. Berani nggak dia naikkan kita ya? Aku bertemu sama pendebat Muslim. Alah, pura-pura nggak lihat. Teman-teman pura-pura nggak lihat. Yang saya takuti mereka juga baik sama aku kok. Ini orang baru unyu-unyu ya, nggak tahu apa-apa. Yalah, kalian suka. Luga berarti bilang-bilang di neraka ada. Alah, nggak berani naikkan aku, kawan. Artinya kalian mengakui ucapan Luga itu benar ya. Terima kasih. Alah, malah bahas yang lain. Hai. Diajak debat sama siapa namanya itu? siapa namanya? Pura-pura nggak lihat saya. Pura-pura nggak lihat. Ya Allah, ya Karim. Kita siapkan ambulan, kita siapkan tabung oksigen. Nah, kita cari yang lain ya, yang sedikit berbobot. Ini memang nggak ada ilmunya emang. Kita cari yang sedikit berbobot. Adakah yang berbobot sedikit pun? Ya, kita kembali ke Krishna. Kita kembali ke Krishna, teman-teman. Kita kembali ke Krishna. Mudah-mudahan dia mau naikkan saya ya. Soalnya Yahudi itu umat jemaah iblis. Kan si Tito sudah tidak ada. Biar ku kunci dia batang lehernya. Ini saya mau tanya bang. Kan sudah tidak ada bos. Apa tuh, Bang? Si Tito udah keluar bos. Naikkan saya sekarang. Biar ku sliding kalian. Yahweh itu siapa bang? Ayo. Yahweh itu malaikat munafik. Naik. Kenapa saya tadi itu baru naik di room Abang Rudi? Tadi katanya kalau tidak ada si Tito, naikkan Bang Suma. Sekarang Titonya sudah nggak ada, naikkanlah. Sudah didoktrin bahwa Yahweh itu Bapa di sorga, itu kan mereka. Naikkanlah Bang Suma. Tergantung orangnya Bang. Melihatnya dari mana? Jika manusia si Rudi Yohanes tadi nggak mau naikkan saya. Menerima Yesus sebagai raja, pengecut Bapa dan juru itu si selamatnya, kadal burik. Ya, itu kan pribadinya. Saya juga nggak melarang kok. Ya, Cuman bisa di sini kan aja dia tuh. cuman menjelaskan Ilmu nggak bahwa ada. Yahweh itu adalah malaikat munafik gitu. Tolong tap layarnya Bang. Dia dengan si Billy itu cari 1-2. Suka pleset-plesetkan perkataannya orang.
Jadi Enggak juga dinaikin. Abraham itu Pengecut juga rupanya. menyembah siapa, Bang? Oke teman, kita cari lagi sambil nunggu buka. Kita kemana? Ke dewa aja ya. Mahadewa. Oke, kita ke atas ya, ke dewa aja ya. Daripada nggak ada sama sekali. Orang-orang ini nggak mau naikin kita. Nggak ada. Mahadewa. Banyak kan? Karena Ali selalu juga ngikutin live abang selalu banyak yang mau gituin. Mahadewa. Apa sih? Ye, ketawa, jangan ketawa. Nanti dewa tambah sayang. Jangan ketawa, nggak boleh ya. Oh, jadi gitu ya. Nggak ketawa, nggak mingkem aja. Iya. Mbak Alisa berarti janda anak 2 ya. Usia berapa Mbak Alisa? Woi, ada Bang Jum di bawah. Ada Bang Jum. Mau ngapain dia lagi kesini nih? Ini bagian dewa sebenarnya Bang Juma. Untuk apa ikut-ikutan? Ada guru ndak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok saya dinaikin di sini? Salah. Kok jadi ke sini saya? Loh. Ini mencium sesuatu kayak ini, Bang. Kenapa lari ke sini sayanya? Bentar lu, Bang. Padahal saya tadinya mau naik ke Rudi Yohanes sang akrobat, kok lari ke sini? Salah pecet ya, Bang. Salah. Aku turun dulu. Ya, assalamualaikum. Ini apa lagi turun-turun? Bang, kebetulan Di sini udah cakcung nih. Udah cakcung di sini ya. Ini aja udah. Gimana Bang Juma? Kemana aja, Ostog? Ini Alisa ini Oten ya, Alisa ya. Salam. Enggak. Dari sekte mana, Mbak? Ya Allah. Bang, ini calon Bang, calon dewa Bang. Jangan bilang Oten. Apalagi sih? Calon apa lagi? Banyak kali calon kau. Kali ya. Asal ada yang licin-licin. Calon. Aduh, gimana ini teman-teman? Saya nggak ada lagi Oten yang mau terima saya di komalnya. Kayak mana itu? Pada takut semua nggak abang. Tadi ada yang gila loh, Wak. Siapa itu? Ini loh, Ukti. Si Tito itu sudah melaknat Tuhannya Yahudi loh. Dibilangnya Tuhannya Musa itu iblis katanya. Wah. Astagfirullahaladzim. Makin parah. Makanya aku bilang, dulu kalian masih menjadikan Tuhannya Yahudi sebagai Tuhan kalian yang menjelma menjadi manusia aja. Kulipat-lipat kalian, apalagi sekarang. Dia katakan bahwa Yahweh itu iblis. Pendeta-pendeta sekarang itu adalah pendeta-pendeta yang ditipu oleh iblis katanya. Wah, makin parah ini si Tito ini makin parah. Dibilangnya Tuhannya Yahudi itu iblis katanya. Si Yahweh itu iblis. Wah, parah si Tito ini. Tapi kalau Yahweh kemungkinan Bang ya, kalau Yahweh ini kan kita bicara bukan Yahweh, Tapi kali. Bukan yang dimaksud itu yang memerintahkan Taurat. Itu yang dia maksud. Iya kan, mereka nggak menyebut Hasem. Memang Hasem itu praktisi Yahudi. Mereka menyebutnya Yahweh memang. Parah ini. Ini yang baru naik ini dari sekte mana ini teman kita? Kena kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akhi. Masya Allah. Jumpa akhirnya kita ya. Nah, ini ada sekte baru juga masuk. Assalamualaikum, Dinda Indra. Waalaikumsalam. Saya dari sekte teroris. Iya, aku dibilang teroris tadi barusan. Aku dibilang si Tito, kau itu teroris karena kamu itu make-make ayat-ayat di Alkitab, kamu teroris. Ternyata yang pakai ayat Alkitab itu teroris menurut dia. Terus ini loh, aku sudah 4 kali menemukan Oten ya yang mengatakan Tuhannya Yahudi itu iblis. Ya, mereka sebut Yahweh itu iblis. Tadi terakhir ku tengok ini si Tito ini yang menghujat si Yahweh dihujatnya.
La haula wala quwata illa billah. Makanya ku katakan bahwasanya kau masih berkongsi Tuhannya Yahudi, kau katakan menjelma menjadi Yesus aja kau kulipat-lipat. Apalagi sekarang kau lawan dua ini, Yahudi kau lawan juga Islam. Karena Tuhannya kau sebut sebagai iblis. La haula. Sehingga dia tidak mengakui kalau Yesus itu bertuhan. Katanya Yesus itu tidak bertuhan. Nah, untuk Yahweh sendiri itu munculnya tuh kapan, Akhi? Abad 16. Abad 16. Kalau setahu saya itu datangnya dari Prancis, Iya, iya. Tapi muatan daripada Yahweh itu tadinya sekte tertua mengakui bahwa Yahweh itu adalah Hasem dalam pemahaman Yahudi. Tapi hari ini dikatakan itu adalah iblis. Kenapa iblis? Karena dia yang memerintahkan membunuh katanya di perjanjian lama. Gila ini. Gila. Ya. Makin gampang kita gulung mereka. Ya, karena apa ya? Syarat menjadi bodoh itu ya harus menjadi Kristen ya. Jadi 1 Korintus 4 nomor 10. Iya. Kita bodoh karena Kristus. Iya. Jadi wajib bodoh sampai mati. Jadi menjadi Kristen itu wajib bodoh sampai mati. Iya, gimana? Berarti udah jelas kan, yang menghina Tuhan mereka sendiri ya mereka sendiri kan, bukan kita kan. Jelas bukan kan? kita, betul. Jadi kalau mereka bilang kita menghujat, salah besar kan? Mereka sendiri yang menghujat Tuhannya. Mereka lah yang menghujat mereka sendiri. Jadi mereka sendiri kan? Itu makanya menjadi Kristen itu wajib bodoh sampai mati. Terus untuk menjadi gila itu syaratnya harus menjadi Kristen, begitu. Jadi apa ya? Makanya macam ada dokter semalam, dokter siapa tuh namanya? Adi bukan? Entah dokter siapa. Dokter Adi. Wah, nampaknya dendam sekali dengan saya tuh. Tiba-tiba dia Iya, aku nyimak semalam itu, aku nyimak. Dokter Adi itu namanya. Oh iya kah? Orang dari mana tuh, Akhi? Kalau saya nggak salah dia di area Papua juga. Oh iya, seingatku. Padahal dokter loh ya. Dokter ini kan bukan daerah Manado. Daerah Manado dia. Oh, iya. Daerah pedalaman. Iya, kalau cerita medis kita ngaku kalah ya kan, Akhi? Iya kan? Ya, aku nyimak itu sampai selesai. Iya, tapi udah gitu kan gini kan. Kemarin kan Alis lihat debatnya Bang Handi Celebes di YouTube-nya kan. Debatnya macam kayak gini. Jadi Tuhanmu boker. Iya, Tuhannya boker. Mau boker, mau onani. Namanya juga dia Tuhan katanya. Tuhannya bisa onani loh, Bang. Oh iya, mantap sekali lah. Ya itulah yang dikatakan di dalam Yesaya 44 nomor 10 nomor 11. Siapakah yang membentuk Tuhan dalam rupa tuangan? Semua mereka akan kubuat malu. Siapakah yang membentuk Tuhan dalam rupa patung? Mereka semua akan kubuat malu. Nah inilah dia. Sampai hari ini mereka malu, dipermalukan oleh Tuhan itu. Mana ada konsep Tuhan kayak begitu? Kalau dia sehat, tidak mungkin mau digituin. Mereka sendiri yang menghujat dan menista Tuhannya sendiri. Naif. Yang anehnya tuh katanya jangankan kita ya umat Muslim, para nabi pun tidak ada yang mengenal Tuhan, kata si Adon Sagala semalam. Jadi percuma saja kalau kita tidak dapat mengenal Tuhan ketika Allah itu mengutus para nabi untuk memperkenalkan siapa Tuhan itu. Tapi katanya tidak kenal Tuhan. Jadi itulah menjadi Kristen itu mesti pandai ngarang cerita pertama. Yang kedua dia pandai bersilat lidah. Yang ketiga dia mesti pandai menyupir bajai, supir bajai butut yang ya suaranya nyaring ya, tapi hanya berpusing-pusing, laju tidak, ya kan, kencang tidak, tapi berpusing-pusing tak apa macam di bundaran HI gitu. Itulah. Iya, berpusing-pusing, laju tidak, berhenti tidak. Gitu ya, Akhi. Iya, Akhi. Jadi ya dia musing aja. Padahal tadi kapan sih saya debat dengan Adon Sagala tuh tadi tadi malam. Tadi. Aku di kantor tadi itu. Aku tadi di kantor lagi nyimak. Terus rungkat, terus beliau tak ada live lagi. Dia beda lagi tuh. Alirannya beda lagi tuh. Oh, beda lagi. Iya, beda. Dia itu beda dengan Kristen lain.
entah apa cendol kurasa. Nah itu ya. Untuk keimanan tuh menyembah Tuhan saja mereka terkotak-kotak. Kalaupun sudah begitu seharusnya tinggalkan itu. Tinggalkan. Kalau dari para petinggi-petinggi mereka saja mereka saling berselisih, siapa Tuhan itu yang mesti disembah? Mereka saja bingung, mereka berselisih tapi mereka tetap beriman bahwasanya Kristen itu adalah sebuah kebenaran. Itu gimana ya? Bingung, otaknya letakkan di mana saya pusing. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya turun dulu. Mau kemana? Biar ada ruang kosong. Belum ada Oten, belum. Nanti kalau ada Oten aja turun, saya pun turun nanti kalau ada Oten. Itu ya. Iya, tempat saya juga ini aja. sisa 40 menit. Bincang santai aja. Bincang santai aja ini kita sama Bang Juma. Saya dari Kalimantan, Bang. Oh, Masya Allah. Kalimantan mana, Ki? Kalimantan Timur, dekat rumahnya ini siapa namanya? Seger. Dari Grogot. Dedi kah? Siapa namanya ya? Ya sering Dedi ikut Wijaya. juga itu. Dedi Wijaya. Kalau Dedi Wijaya tetangga saya tuh, Ki. Mana? Di Grogot kah atau di mana? Saya di Kerangnya. Oh, Kerang Dili sana. Kerang Dili, ya. Oh iya. Oke, lanjut, Akhi. Silakan. Mau jumpa kangen dengan apa? Akhi Zuma, silakan. Silakan Bang Mamik. Ya lanjut aja, saya cuma aja ini. Apa yang mau dibicarakan juga sama-sama ahli surga kita semua sini di atas. Amin ya Allah. Masya Allah. Enggak, Dewa pikir ada yang mau disampaikan. Kita jumpa bincang santai aja bersama Bang Juma ini. Jumpa rindu. Karena banyak saya juga. Saya jadi aja, pendengar Bang Juma aja. Ya, karena banyak juga yang kasih tahukan saya. Coba kasih tahu sama apa yang punya komal tuh suruh buka untuk jumpa rindu. Artinya Akhi Zuma suruh naik, usai itu naik turun, sapa-sapa itu. Ada banyak yang menyampaikan itu. Cuman saya mesti bersampaikan dengan siapa? Itu. Saya tidak mempunyai kapasitas untuk menyampaikan itu pada siapa karena saya bukan orang yang didengar macam Akhi Zuma. Itu jadi saya mohon maaf saya tidak bisa, mungkin dengan hamba Allah yang lain. Jadi saya banyak saya disuruhnya buka komal tapi saya tidak ngerti caranya, ya kan. Lebih baik saya mengadakan pelayanan keliling saja dah. Oke, mau silakan. Ya, silakan Pak Mamik. Mau bertanya apa? Beliau masih pakai istilah gereja, melayani keliling. Allahu Akbar. Iya, entah kenapa saya di gaptek ya. Zoom itu saya tuh sampai detik ini pun tidak ngerti entah kenapa, Ki. Semalam tuh kan disuruhnya saya ke ZCC. Nah, saya kotak-katik anunya tuh Zoom-nya itu sampai saya hapus berapa kali, saya download lagi, begitu lagi. Ini akhirnya. Ada di bawah ini Pak Adi ini, Bang Juma. Gimana nih? Oke, silakan saya turunkan saya biar naik. Baik. Nanti ada Pak Adi, ada logika. Udah naikin aja. Ya, saya turun kalau gitu. Mantap nih. Saya turun juga. Kalau sudah agak panas-panas baru saya naik ya. Siap. Soalnya waktu saya untuk buka sisa 40 menit kurang lebih. Silakan. 40 menit itu sudah terbang tinggi itu. Oke, monggo silakan. Bang Juma. Ya. Alis permisi dulu ya, pamit. Mau kemana? Baik. Mau ini lanjut kerja lagi. Tadi jam istirahat. Oh, di mana kerjanya? Iya di kerjaan lah. Oh, Taman Eden. Ya udahlah, hati-hati di sana. Bukan Taman Eden. Jadi? Tapi taman bunga. Oh, taman bunga. Taman Eden sama taman bunga sama lah tuh. Iya.
Pak, semangat sore Pak Dokter Adi. Iya, Dina, makasih, hati-hati ya. Jaga diri baik-baik. Pak Juma. Suara saya jelas nggak? Selamat sore Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dah, Aki, siapkan bodrek dulu. Tunggu saya ke warung dulu ya. Iya. Pak Dokter, boleh ndak saya membangun narasi nanti dianalisa sama Pak Dokter? Boleh. 40 menit ya sebelum puasa, silakan. Iya, jadi gini. Oke, selamat sore Mahadewa, Bang Dewa. Selamat sore punya host ya. Iya. Sudah diizinkan bergabung, makasih. Baik. Suara saya jelas nggak Bang Juma? Pak Juma? Iya, jelas. Oke, baik, siap. Silakan Pak Juma. Oke, baik. Jadi kalau kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Pak Dokter, Tuhan itu murka kepada orang Yahudi. Di Yehezkiel 5, beginilah firman Tuhan, inilah Yerusalem di tengah-tengah bangsa-bangsa, aku tempatkan dia sekelilingnya dan negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa lain, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Murka Tuhan itu menyala-nyala kepada Bani Israel karena mereka tidak mempraktekkan hukum Taurat. Ini loh Pak Dokter, Yehezkiel 5 nomor 5 satu perikop boleh kita baca. Nah, lalu kemudian di Yeremia 9, akibat daripada itu Tuhan mengatakan, aku akan membuat Yerusalem itu menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Jadi banyak data Pak yang kemudian menjelaskan Yehezkiel 33 nomor 28, Yeremia 4 nomor 3 Yeremia 4 nomor 7, Yeremia 34 nomor 22. Kemudian ada lagi di Yeremia 33 nomor 10, Yesaya 6 nomor 11, kemudian Yeremia 4 nomor 29. Semua data-data yang saya sebutkan tadi itu adalah cerminan kemarahan Tuhan kepada Bani Israel. Marah semarah-marahnya, murka semurka-murkanya. Karena apa? Karena telah meninggalkan hukum Taurat. Nah, lalu kemudian pertanyaan saya yang perlu disikapi dengan baik, kalau Tuhan marah kepada Bani Israel karena dilanggar aturan-aturannya, kok tiba-tiba ada ajaran Kristen, Pak? Ini Kristen dari mana? Sementara Tuhan murka kepada Bani Israel karena aturannya dilanggar, ditinggalkan. Malah dikatakan lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang tidak diberi aturan oleh Bani Israel ini. Nah, kok tiba-tiba ada Kristen? Ini Kristen dapat kemudian legitimasi dari mana, Pak? Munculnya dari mana Kristen ini? Karena kalau di Yerusalem jelas Tuhan sudah murka dan Tuhan sudah meninggalkan Yerusalem itu. Ini Kristen dari mana sebenarnya? Silakan. Baik, Pak Juma, terima kasih buat datanya. Jadi Yeremia 7 ayat 25-26 saya bacakan. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian, bahkan mereka menegak tengkuknya berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Jadi semua nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel ditolak, ya, dilanggar. Jadi akhirnya mulai di Yehezkiel, Yesaya, Yeremia, Daniel, Zakaria, semua sampai Maleakhi itu ditolak. Makanya di Ibrani 1 ayat 1, pada zaman dahulu Tuhan mengutus para nabi kepada bangsa Israel, semuanya ditolak. Tetapi pada zaman akhir Tuhan mengutus anaknya. Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Jadi setelah diutus Yesus ditujukan khusus untuk Bani Israel. Mayoritas Bani Israel itu menolak. Tetapi yang menerima hanya sebagian kecil dari Bani Israel, yaitu murid-muridnya. Datanya di Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang
kau berikan kepadaku telah kau sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Jadi yang menerima itulah yang diberi perintah untuk meneruskan ajaran itu tadi. Jadi pertanyaan Pak Juma, dari mana Kristen? Kristen itu adalah murid-murid yang 11 yang menerima Yesus itu diperintahkan memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Itu bermula di Yerusalem. Karena timbul penganiayaan di Yerusalem, maka murid-murid yang disebut jemaat itu melarikan diri ke Samaria, Yudea, sampai ke seluruh penjuru yang termasuk di kota Antioquia. Di kota Antioquia itulah untuk pertama kali jemaat itu atau murid-murid itu disebut Kristen. Dan setelah jemaat dari Yerusalem mendengar bahwa ada jemaat melarikan diri ke Antioquia, jemaat Yerusalem itu mengutus Barnabas ke kota Antioquia. Datanya di Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Tetapi setelah jemaat dari Yerusalem mengutus Barnabas, Barnabas malah mengajak Saulus dari Tarsus untuk pergi bersama-sama ke kota Antioquia. Jadi Saulus dan Barnabas tinggal 1 tahun di Antioquia. Mereka mengajar banyak orang. Tetapi sebelum Saulus dan Barnabas ke kota Antioquia, sudah ada jemaat yang melarikan diri dari Yerusalem itu. Jemaat yang melarikan dari Yerusalem itulah yang disebut Kristen. Jadi tidak ada campur tangan Saulus atau Paulus tentang Kristen. Itu yang pertama. Lalu memang bangsa Yahudi jasmani telah menolak. Ada data yang mengatakan kerajaan sorga, kerajaan Allah telah diambil daripadamu, akan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan pertobatan. Dan ini disadari orang-orang Farisi bahwa itu ditujukan kepada mereka. Jadi kerajaan sorga, kerajaan Allah yang dulunya ditujukan kepada bangsa Israel jasmani telah diambil dari mereka. Jadi Israel jasmani gagal mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Semua perjanjian-perjanjian itu sudah dilanggar, maka perjanjian baru itu akan diadakan Tuhan dengan orang yang menerima firman itu. Yang menerima firman itu adalah murid-murid yang 11 dan orang-orang yang percaya kepada pemberitaan dari murid 11 itu. Demikian, Pak Juma. Iya, baik. Memang sepintas kalau kita melihat dan mendengarkan penjelasan Bapak, ya enak kali ya. Enak kali. Ada Israel jasmani, rohani, dan seterusnya. Itu asumsi, Pak. Nggak ada data. Jadi gini, ketika kita lihat bagaimana Allah Tuhan marah besar kepada Bani Israel. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Lihat, aku sendiri yang akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu, yang belum pernah kuperbuat dan tidak pernah lagi akan kuperbuat. Sebab itu, di tengah-tengahmu, ayah-ayah akan memakan anak-anaknya, dan anak-anak akan memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke semua penjuru angin. Sebab itu, demi aku yang hidup, ini Tuhan sudah bersumpah, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu dan menjijikkan, dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Kok tiba-tiba dia mau dengan kondisi seperti ini, tiba-tiba dia mau menjadi manusia, lahir di kandang binatang untuk menjadi Tuhan. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Ini apa ini namanya, Pak? Bukankah ini sebuah pernyataan, sebuah kenyataan yang tidak berkesesuaian antara pernyataan-pernyataan Tuhan di dalam kitabnya Yahudi dengan konsep Kristen?
tiba-tiba Tuhan yang begitu murka, aku sendiri yang akan menjadi musuhmu, aku sendiri yang akan menjadi lawanmu, akan aku biarkan ayah memakan anak-anaknya, anak memakan ayahnya. Saking marahnya Tuhan kepada Bani Israel. Kok tiba-tiba ada dia datang menjadi manusia, mati lagi Pak, untuk menjadi Tuhan. Ini gimana ceritanya Pak? Satu, ada pernyataan Tuhan yang begitu akurat. Lalu kemudian satu, muncul ajaran Kristen yang datang dari Antioquia, yang mengklaim data-data yang cocok dengan data-data yang bisa dijual ke Romawi dan Yunani. Itu diambil dan diakui bahwa inilah Tuhannya Yahudi yang menjadi manusia. Sedangkan fakta yang kita lihat, baru-baru ini Kristen memperingati kebangkitan Tuhannya. Yahudi tidak memperingati itu. Sementara yang empunya kitab mereka. Kenapa justru Eropa, kemudian Indonesia yang mengamalkan, mengajarkan satu konsep yang tidak diajarkan oleh yang empunya kitab? Tuhan sendiri yang akan menjadi musuh Bani Israel. Karena apa? Karena mereka telah membatalkan aturan-aturannya yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa. Sedangkan orang Kristen muncul kemudian dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan. Ingat Pak Dokter, ingat. Tuhan murka kepada Bani Israel karena Bani Israel meninggalkan aturan-aturannya. Kristen muncul, Tuhan mati di atas tiang salib untuk menghapuskan aturannya sendiri. Ini gimana ceritanya? Di Perjanjian Lama, Tuhan murka kepada Bani Israel, maka dia membunuh Bani Israel karena melenyapkan aturan-aturannya. Di dalam ajaran Kristen, Tuhan bunuh diri untuk menghapuskan aturan-aturannya sendiri. Ini nyambungnya di mana? Sebagai dokter, ya, orang yang intelektual, apakah Anda sampai ke sana analisanya? Tuhan murka kepada Bani Israel sehingga Tuhan membunuh mereka. Sekarang muncul Kristen, Tuhannya yang dibunuh untuk menghapuskan aturan-aturannya sendiri. Wah, saya masih merasa ini tidak rasional, Pak. Sangat-sangat irrasional. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau tadi saya udah terangkan dengan data-data tertulis, sekarang ada pertanyaan kedua. Jadi kan tadi ada utusan atau nabi. Nabi itu adalah utusan. Yesus adalah utusan. Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Itu pernyataan. Jadi utusan itu adalah penyampai pesan Tuhan kepada orang yang ingin disampaikan pesan. Dalam konteks ini Tuhan ingin berbicara kepada Bani Israel melalui para nabi-nabi. Nabi itu adalah utusan. Tuhan ingin berbicara kepada Nabi Zakaria, kepada Maria, maka melalui malaikat itu disebut utusan atau nabi. Dan di Quran Allah Subhanahu wa taala mengutus burung gagak kepada Kabil. Dalam konteks itu burung gagak adalah utusan. Jadi utusan itu tidak harus manusia. Di Al-Quran ada utusan burung gagak, itu bukan manusia. Di Bible, malaikat menyampaikan pesan kepada Maria, malaikat Gabriel itu utusan. Di Ibrani 1 ayat 1, para nabi diutus untuk para bangsa Israel, tapi ditolak. Dan pada zaman akhir, utusan itu anaknya yang lahir dari seorang perempuan, itu utusan. Jadi kata utusan itu lihat konteks dan perikopnya. Itu yang satu. Yang itu datanya ada ya. Lalu saya udah katakan tadi bahwa pada zaman dahulu seluruh nabi-nabi itu ditolak. Akibatnya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Itu utusan. Ya, diutus untuk menyampaikan. Contoh, Musa di Ulangan 6 ayat 4 diutus menyampaikan firman Allah, itu Esa. Tetapi Musa ditolak. Terbukti orang Israel membuat anak lembu emas menjadi sembahan mereka, menjadi Allah mereka.
ketika perjanjian di menerima hukum Taurat itu belum 40 hari sudah mereka membuat anak lembu emas menjadi Allah mereka, jadi Baal. Lalu setelah itu Allah mengutus anaknya Yesus menyampaikan firman di Markus 12 ayat 29. Yesus mengatakan ulang, Allah itu Esa. Jadi semua firman, semua pesan Allah yang disampaikan kepada bangsa Israel, yang telah ditolak bangsa Israel, disampaikan ulang oleh anaknya, yaitu Yesus. Jadi itu makanya Yesus itu turun dari sorga, diutus oleh Bapa untuk memberikan hidup yang kekal bagi yang percaya kepada Yesus dan yang melihat Yesus, dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Datanya Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Ini data-data, Pak. Jadi artinya saya sudah terangkan tadi kenapa bangsa Israel jasmani itu menolak. Kalau Pak Juma bilang ini kitabnya, sebenarnya salah. Kitab Bible itu adalah firman yang ditulis oleh para nabi atas penglihatan dan perumpamaan yang diberikan Tuhan kepada para nabi untuk ditulis dalam sebuah kitab. Bukti orang Israel jasmani tidak mengerti firman itu adalah di Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Nikodemus, seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi, pengajar Israel, tidak mengerti apa yang diajarkannya. Jika seorang pemimpin agama tidak mengerti kitab suci, dan kita pasti tahu bahwa jemaatnya pun otomatis tidak mengerti. Itu data Yohanes 3 ayat 1 sampai 3 bahwa Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, pengajar Israel, adalah tidak mengerti apa yang ada tertulis di kitab suci. Lalu Yohanes Pembaptis mengatakan kepada orang Farisi dan orang Saduki bahwa mereka itu keturunan ular beludak atau keturunan iblis. Yesus jelas mengatakan iblislah jadi bapamu. Itu ditujukan kepada orang Yahudi. Dan Matius 16 ayat 6 dan 12, Yesus mengatakan hati-hati kepada ragi orang Farisi dan Saduki, hati-hati kepada pengajaran Yahudi dan Saduki, karena itu adalah ajaran iblis. Bukti, Saulus ketika menerima ajaran dari Farisi, kerjanya membunuh dan menganiaya pengikut Yesus. Setelah Saulus bertobat, maka Saulus mengatakan apa yang dahulu untung jadi rugi. Ya, apa yang dahulu kubanggakan kuanggap jadi sampah. Setelah Saulus bertobat, maka Saulus menjadi pengajar atau pengikut Yesus untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa, termasuk kepada bangsa Arab. Demikian, Pak. Iya, ya semakin menarik paparan Pak Dokter ini. Ya, Anda mengatakan Tuhan datang kepada para nabi-nabi, tapi ditolak. Sehingga karena penolakan tersebut Tuhan datang dalam rupa manusia. Apakah diterima oleh Yahudi? Ditolak juga. Berarti kegagalan demi kegagalan yang dialami oleh Tuhan. Sudah dia mengutus nabi ditolak, mengutus lagi dirinya sendiri jadi manusia juga ditolak. Jadi buat apa dia datang sebagai manusia kalau ditolak juga? Percuma. Inilah yang saya katakan ada dua mata rantai pengajaran yang tidak nyambung. Datang dalam rupa manusia, ditolak oleh Tuhan, ditolak oleh Bani Israel. Lalu kemudian saudara mengatakan kitab suci itu ditulis oleh para nabi. Berarti Lukas itu nabi, Markus itu nabi. Ternyata memang ada nabi yang diutus dengan menggunakan bahasa Yunani. Firman Tuhan datang kepada nabi-nabi Kristen, Nabi Lukas, Nabi Paulus. Karena kalau mereka bukan nabi, dari mana mereka mendapatkan catatan? Dari mana buku setebal itu mereka mendapatkan materinya kalau bukan pewahyuan? Kalau bukan pewahyuan dan kalau bukan nabi, berarti tulisan mereka itu ada tulisan palsu, bukan firman Tuhan. Nah sekarang kalau kita uji tulisannya ternyata nggak sampai kepada kenabian.
Lalu kemudian Pak dokter mengatakan iblis itu yang menjadi bapakmu itu yang orang Yahudi. Pak, saya sudah katakan di awal, Pak. Tuhan murkanya, bahkan Bapak dokter ini menguatkan dengan mengatakan seluruh nabi-nabi itu ditolak. Sehingga Tuhan murka kepada Bani Israel. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Bani Israel? Aku sendiri yang akan menjadi lawanmu. Aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu, yang belum pernah kuperbuat dan yang tidak pernah lagi akan kuperbuat. Saking murkanya Tuhan kepada Bani Israel. Dia bahkan bersumpah, sebab itu demi aku yang hidup. Coba, Tuhan bersumpah. Jadi Kristen ini di luar garis. Kristen ini di luar garis. Tuhan bersumpah kepada Bani Israel. Makanya ketika Yesus itu datang, apa yang dikatakan oleh Yesus? Ini hukum apa? Orang Yahudi sudah dimurkai oleh Tuhan. Datanglah Yesus kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam kitab saudara di Yohanes 7 nomor 49. Orang banyak ini yang terkutuklah orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat. Jadi Tuhan mengutuk Bani Israel yang tidak mengenal hukum Taurat. Yesus pun datang mengutuk orang Israel yang tidak mengenal hukum Taurat. Kok tiba-tiba muncul Kristen? Dari mana ini datangnya nih Kristen ini? Sementara ajaran yang benar adalah ajaran yang datang setelah para nabi, munculnya syariat-syariat yang lebih sempurna. Aturan-aturan, ketetapan-ketetapan, hukum-hukum ya, yang harus muncul, yang jauh lebih sempurna dari hukum Taurat, dari hukum-hukum Bani Israel yang ditolak oleh Bani Israel. Itu yang harus muncul, bukan justru semakin menderita, ibarat kata jatuh ketimpa tangga lagi. Udah tadi dikutuk oleh Tuhan mereka karena mereka menghilangkan aturan-aturan Tuhan. Muncul aturan baru lagi, namanya perjanjian baru. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Waduh, tadi aja orang Yahudi meninggalkan hukum Taurat, Tuhan bersumpah untuk menghabisi mereka. Ini muncul ajaran baru mengatasnamakan rohani, Yahudi rohani, Israel rohani. Tapi justru lebih parah, Tuhannya ikut mati demi untuk membebaskan mereka dari hukum Taurat. Ini ajaran dari mana ini Pak Dokter? Ini makanya saya katakan Kristen ini dari mana? Orang Yahudi dikutuki karena meninggalkan hukum Taurat. Oke? Muncul Kristen mengaku Israel rohani dengan menjadikan Tuhannya Yahudi mati di atas tiang salib demi membebaskan mereka. Orang Yahudi aja tidak dibebaskan. Justru orang Yahudi yang membebaskan diri dari hukum-hukum Tuhan digilas oleh Tuhan. Demi aku yang hidup. Itu jelas Pak. Di Yehezkiel 5. Orang Yahudi yang membebaskan diri dari aturan-aturan Tuhan saja dibasmi oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 23 nomor 23? Apa yang dikatakan? Orang Farisi ahli Taurat telah menduduki kursi Musa, tetapi mereka kemudian tidak melakukan hukum-hukum Musa. Dengarkanlah setiap perkataan yang mereka katakan, tapi jangan kau ikuti perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka mengatakan tapi tidak mempraktekkan. Lah Kristen, dari mana dia ini Kristen? Tiba-tiba muncul dengan matinya Yesus, dia telah membebaskan kita dari aturan-aturan Tuhan. Orang Yahudi aja yang tidak dibebaskan digilas, apalagi Kristen Pak. Jadi mulai sekarang Anda harus memikirkan, ini Kristen dari mana? Kristen ini bukan dari ajaran para nabi, bukan. Ajaran dari Romawi dan Yunani, Pak. Kristen itu. Coba Anda renungkan lebih dalam lagi, silakan. Baik, sorry. Tadi ada pasien udah cuma ngambil obat. Baik Pak Jumah, ada data tadi bahwa Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 saya bacakan ya. Ada data, ini data, bukan asumsi. Jadi ada Kisah Rasul 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Terus disambung dengan Kisah Rasul 11 ayat 19. Saya bacakan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul dari
timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Saya tadi dari awal kita diskusi, saya udah bilang bahwa murid yang 11 itu, itulah yang menerima. Yesus memberitakan Injil kepada bangsa Israel. Yohanes 1 ayat 1 saya baca bahwa mereka menolak. Yohanes 1 ayat 11 mengatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini ditolak. Yesus memang milik kepunyaannya, tetapi di Yohanes 17 ayat 8 jelas mereka menerimanya. Yohanes 17 ayat 8 saya bacakan. Yohanes 17 ayat 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Jadi yang menerima firman atau pesan dari Allah kepada bangsa Israel itu hanya sedikit. Itu 11 orang. Murid-murid yang 11 itulah kembali diperintahkan untuk menjadikan semua bangsa murid. Dari murid 11 itu menjadi 150. Itu ada di Kisah Rasul 11. Saya baca. Kisah Rasul 1 ayat 15 saya bacakan. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus dan di tengah-tengah saudara mereka berkumpul kira-kira 120 orang banyaknya. Jadi dari 11 bertambah jadi 120, di Kisah 2 ayat 41 bertambah 3.000. Saya baca ayatnya, Kisah Rasul 2 ayat 41. Saya bacakan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ada lagi bertambah jadi 5.000. Ada sampai 5.000. Kisah Rasul 4 ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang. Jadi dari 11 orang yang percaya bertambah dengan 120, bertambah jadi 3.000, bertambah lagi jadi 5.000. Dan setelah ada penganiayaan, jemaat itu yang 120 ditambah 3.000 ditambah 5.000 itu menyebar akibat penganiayaan Stefanus. Kisah 8 ayat 1 tadi. Lalu Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 26 itu sampai ke Antioquia. Itu data-data yang tertulis. Jadi di Antioquia itu orang menyebut jemaat atau murid-murid itu Kristen. Yang mengajar mereka adalah Yesus yang dipercaya 11 muridnya atau rasulnya. Kenapa 11? Karena Judas Iskariot di Matius 27 ayat 3, 4, dan 5 telah gantung diri. Itulah Pak Juma kronologinya. Banyak orang memang tidak memahami sistematisnya. Mereka tahu dari Yunani, dari apa. Tapi faktanya jemaat Yerusalem yang langsung diajar oleh murid Yesus yang 11 bertambah jadi 120, bertambah lagi 3.000, bertambah lagi 5.000. Tetapi ada penganiayaan di Yerusalem. Lari mereka sampai ke Antioquia. Jemaat yang melarikan di Antioquia itu kedengaran kepada jemaat Yerusalem, makanya diutus Barnabas. Maka Barnabas yang mengundang Saulus ke Tarsus.
Jadi Barnabas dan Saulus tinggal bersama jemaat yang melarikan diri dari Yerusalem tadi. Dan jemaat yang melarikan diri itulah yang disebut Kristen. Demikian Pak Juma. Oke, baik Pak. Jadi gini, Tuhan murka kepada Bani Israel. Tuhan bersumpah untuk kemudian menghabisi mereka. Tuhan menjadi lawan mereka. Itu dulu poinnya. Tiba-tiba Tuhan gitu datang menjadi bayi untuk Bani Israel, untuk mati di atas tiang salib, untuk nebus kesalahan-kesalahan mereka gitu ya Pak. Sekali lagi saya katakan kepada Bapak, Tuhan murka kepada Bani Israel tidak main-main. Dia datang dengan murkanya. Aku akan datang dengan pedangku dan menyala-nyala. Tatkala aku memperdahsyat bencana kelaparan atasmu dan memusnahkan persediaan makananmu, aku akan mendatangkan kelaparan atasmu dan binatang-binatang buas di tengah-tengahmu, yang akan memusnahkan anak-anakmu. Sampar akan berkecamuk dan darah akan mengalir di tengah-tengahmu. Aku akan mendatangkan pedang atasmu. Aku Tuhan yang mengatakan. Ini Tuhan Pak yang mengatakan di dalam kitab Yeskiel. Jadi coba kita berbicara tentang logika sehat. Tuhan marah, jangan hitungkan Kristen dulu. Kristen ini muncul belakangan ngambil kitabnya orang untuk mencocok-cocokkan ajarannya agar diajarkan kepada Romawi Yunani. Disimpan dulu itu Pak. Nanti Bapak akan jelaskan ke saya. Tuhan ini dulu, bagaimana Anda bisa mendamaikan Tuhan yang begitu murka kepada Bani Israel, tiba-tiba dia datang menjadi bayi. Itu dulu poinnya. Begitu marahnya, begitu murkanya Tuhan kepada Bani Israel karena meninggalkan aturan-aturan mainnya, karena meninggalkan hukum-hukumnya, di mana Tuhan sudah memperlihatkan mujizat kepada mereka, di mana Tuhan sudah mengutus nabi-nabi kepada mereka, tapi mereka tetap tegar tengkuk, mereka tetap membangkang, mereka tetap melemparkan firman Tuhan ke punggung mereka. Mereka tidak mentaati sampai Yesus datang. Apa kata Yesus? Jangan kau ikuti ahli Taurat dan orang Farisi, kata Yesus. Nah, apakah kemudian setelah Yesus datang, maka ajaran Kristen itu yang lolos menjadi salah satunya ajaran yang kemudian menjadi jalan keselamatan? Tidak Pak. Kenapa? Yesus malah diceritakan dalam kitab saudara, Lukas 17 nomor 16, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Berarti kutukan-kutukan Tuhan terhadap Bani Israel berlaku sampai Yesus itu datang, sampai Yesus pun mengajarkan. Di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, istrinya, saudara-saudaranya, kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Nah, sampai di situ apa Yesus sudah mengajarkan? Aku adalah Yotepape yang tadi murkanya menyala-nyala datang sebagai manusia untuk mati di atas tiang salib untuk menebus kalian, untuk membatalkan aturan-aturan. Tidak ada Pak, sampai di situ belum ada. Nanti setelah muncul perkongkoan antara orang Farisi, ahli Taurat dengan orang Romawi Yunani, barulah muncul konsep Kristen itu. Sabar, saya akan jelaskan ke sana. Jadi ketika Tuhan murka kepada Bani Israel karena Bani Israel meninggalkan hukum-hukumnya, kok bisa-bisanya dia yang sudah bersumpah mau menghabiskan Bani Israel, tiba-tiba akulah Tuhan yang murka kepada Bani Israel menjadi manusia untuk mati di atas tiang salib, untuk membatalkan hukum-hukumku. Ini ajaran dari mana ini Pak? Ini laksana ajaran Kristen itu dipakai untuk menutupi kehancuran Bani Israel dengan menjual agama Kristen. Padahal hari ini Kristen praktis Yahudi masih ada. Kalau saudara mengatakan tadi 3.000 orang, 5.000 orang, buahnya orang, terus kemana keturunan mereka Pak? Kenapa nggak menjadi Kristen? Kalau itu betul adanya beritanya, itu ada di internal Kristen aja. Mana keturunannya yang memperingati kemudian hari Paskah seperti Kristen? Kebangkitan Tuhan mereka, mana mereka? Di mana mereka bermukim? Sampai hari ini Yerusalem masih tetap praktis Yudaism yang menjadi top di sana. Bahkan sekarang ini Kristen tidak boleh diajarkan di tempat mereka.
Jadi tidak ada korelasi kesinambungan antara Kristen dengan Yahudi dalam konsep pengajaran, gak ada. Justru kalau Anda menerangkan di Antioquia ada Barnabas, Pak, Yesus berpesan, Pak, di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan non-Yahudi masuk ke agamamu. Menjadi apa? Menjadi orang neraka, Pak, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ini fakta. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda ingin mencocok-cocokkan Tuhan yang murka kepada Bani Israel, kemudian dia datang dalam rupa manusia, menjadi bayi yang tak berdaya, untuk mati di atas tiang salib, untuk membebaskan orang yang dia murkai tadi. Padahal tadi dia sudah bersumpah. Aku bersumpah demi Aku yang maha hidup. Coba. Bersumpah Tuhan itu untuk menghabiskan, menghanguskan Bani Israel. Kok tiba-tiba datang jadi bayi, mati dibunuh oleh tentara Romawi untuk menghapuskan aturannya sendiri. Sedangkan orang yang tidak menghapuskan, hanya meninggalkan secerca dari hukum Tauratnya, dia katakan apa? Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat itu dengan perbuatan, apalagi membatalkan. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan setitik pun, meski yang paling terkecil, dia akan menempati neraka menurut Yesus. Loh, kok ini tiba-tiba dia sendiri yang mati di atas tiang salib? Satu hadiah buat Pak Dokter sebelum saya turun. Di dalam Matius 8 nomor 4, apa kata Yesus? Pergilah engkau, katakan kepada imam-imam, lakukanlah persembahan seperti persembahan yang dilakukan oleh Nabi Musa. Itu di zamannya Yesus pun masih mempraktekkan hukum Taurat. Terus kapan Torah itu menjadi kutuk? Kapan Torah itu menjadi batal, Pak? Kapan? Justru Yesus mengatakan, terkutuklah orang belajar ini yang tidak mengenal hukum Torah. Kapan, Pak? Tiba-tiba muncul Kristen bergemuruh, kami adalah pengikut Yesus, Tuhan yang datang dalam rupa manusia, tidak ada yang selamat tanpa melalui Dia. Oh, dengan cara apa? Mengimani bahwa Dia adalah Tuhan yang datang mati dibunuh oleh tentara Romawi demi untuk membatalkan aturan-aturannya sendiri. Waduh, Pak, tepuk jidat, Pak. Tepuk jidat. Gak nyambung sama sekali. Jadi Pak Dokter, mungkin satu sesi lagi setelah Bapak, habis itu saya, karena sini sudah hampir buka. Yang pasti yang Pak Dokter harus tahu, tidak ada hubungannya antara ajaran para nabi dengan ajaran Kristen. Kristen ini adalah orang yang ada di luar garis, tapi mengambil kitabnya Yahudi, memanfaatkan situasi di mana Tuhan murka kepada mereka, dia ambil puing-puing kitab-kitabnya orang Yahudi, kemudian dicocokkan dengan konsep Romawi dan Yunani. Inilah yang menjadi Kristen hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Juma. Dan saya sudah katakan tadi dengan data-data, dan data-data itu sudah saya sampaikan dengan sangat jelas. Dan kembali, kenapa Yesus harus turun? Kenapa Galatia 4 ayat 4 itu mengatakan setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Karena mulai dari Adam sampai nanti wahyu digenapi, ada perjanjian antara Tuhan dengan ciptaannya. Perjanjian pertama dengan Adam adalah semua pohon bisa kamu makan kecuali pohon kehidupan yang baik dan yang jahat. Dilanggar. Lalu setelah itu ada lagi perjanjian dengan Nuh. Ada melanggar, konsekuensinya dia diusir dari Taman Eden. Perjanjian antara Tuhan dengan Nuh dan keturunannya dilanggar. Akibatnya dihadirkanlah air bah yang membunuh seluruh umat manusia, cuma meninggalkan 8 orang. Lalu perjanjian kembali diturunkan melalui Abraham, yaitu perjanjian sunat. Lalu ada lagi perjanjian hukum Taurat. Tapi semua perjanjian-perjanjian itu dilanggar. Tuhan sadar bahwa manusia itu, ciptaannya itu berpotensi selalu melanggar perjanjian. Karena perjanjian yang dibuat itu berguna supaya Tuhan mau tinggal bersama dengan ciptaannya. Itu awalnya, selalu dibuat perjanjian-perjanjian. Lalu Tuhan menyadari bahwa
ciptaannya itu butuh seorang juru selamat. Tanpa bantuan juru selamat, maka semua ciptaan itu sehebat apapun perjanjian-perjanjian yang dibuat, direvisi, sedemikian rupa, diperbaharui, tapi tetap juga dilanggar. Makanya ada nubuatan Nabi Mika. Di Mika 5 ayat 1 saya bacakan bahwa akan ada seorang raja Yahudi. Sebentar, Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini adalah nubuatan tentang Mesias atau penyelamat Israel yang ditulis oleh Nabi Mika, dan nubuatan itu digenapi di Matius 2 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan. Matius 2 ayat 1 sampai 6. Sesudah Yesus lahir di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Artinya, kedatangan Mesias sudah dinubuatkan, sudah dituliskan di kitab para nabi, Makanya Yesus berkata, jika kamu percaya kepada Musa, di Yohanes 5, saya bacakan. Yohanes 5 ayat 6. Yohanes 5 ayat 6 ayat 46. Saya bacakan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Ini kata Yesus kepada orang Farisi. Lalu di Lukas 44, bahwa semua nabi pun menulis tentang Yesus. Lukas 24 ayat 44 saya bacakan. Ini data semua. Lukas 24 ayat 44, Yesus berkata, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi semua para nabi yang ada di perjanjian lama itu menulis tentang Yesus. Itu nubuatan. Nubuatan itu adalah firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui nabi-nabi untuk ditulis dalam sebuah kitab, dan kegenapannya di perjanjian baru. Contoh, Mika 5 ayat 1 itu nubuatan bahwa akan lahir Mesias di Bethlehem. Lalu di Matius 2 ayat 1 sampai 6 tertulis di sana, Raja Herodes kedatangan tamu orang Majus. Orang Majus melihat bintang di langit bahwa Raja Yahudi baru lahir. Mereka mau menyembahnya. Dan Herodes terkejut karena dia raja dalam posisi saat itu tidak ada anaknya baru lahir. Makanya dia mengumpulkan semua ahli-ahli Taurat dan imam kepala menyelidiki di mana Mesias lahir. Maka ahli-ahli Taurat dan imam kepala membuka kitab suci. Katanya di Bethlehem sesuai yang tertulis di kitab Nabi. Lalu pertanyaan tadi saya lupa. Para nabi diberi penglihatan dan perumpamaan oleh Tuhan untuk menulis firman
dalam sebuah kitab. Pertanyaan Tius, apakah nabi? Yohanes, apakah nabi? Saya jawab, nabi, saya sudah terangkan tadi, adalah utusan. Nabi adalah utusan atau penyampai pesan. Yesus disebut nabi karena Yesus turun dari sorga, diutus untuk memberikan hidup yang kekal dan membangkitkan orang mati. Sorry, nabi itu adalah utusan, ya, utusan. Jadi Yesus itu diutus dari sorga untuk memberikan hidup kekal bagi yang percaya kepada Yesus dan bagi yang melihat Yesus. Datanya Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Ini data semua. Lalu Lukas itu siapa? Lukas itu adalah murid Yesus yang lain yang diutus berdua-dua. Lukas dan Markus itu murid Yesus yang 12, yang 70 yang lain. Datanya di Lukas 10 ayat 1 dan 17. Jadi di samping Yesus mengutus murid yang 11, Matius 28:19, Markus 16 ayat 15, 20, ayat 14 juga ada 11 orang disebut. Ada yang 17 yang lain. Lalu siapakah Lukas ini? Lukas ini menyelidiki berita yang tertulis tentang peristiwa yang terjadi di antara mereka, bersumber dari saksi mata dan pelayan firman. Saksi mata dan pelayan firman itu adalah orang-orang yang melihat dan mendengar peristiwa-peristiwa yang terjadi. Contoh, para malaikat di padang mendengar suara dari malaikat bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah yang ditulis oleh orang banyak menjadi satu berita. Tulisan Terakhir saya, orang Pak banyak. Dokter. Gimana? Saya sedikit lagi Pak Dokter, sekali lagi sebelum saya pamit untuk buka puasa ya. Jadi gini Pak Dokter, saya menghargai, mohon maaf, saya menghargai paparan Bapak, tapi tidak kena kepada poin. Tuhan murka kepada Bani Israel, Pak. Murka semurka-murkanya sampai Tuhan itu kemudian bersumpah akan menjadi lawannya Bani Israel. Kok tiba-tiba dia datang menjadi penebus untuk mereka dengan cara menghinakan dirinya seperti itu? Itu yang seharusnya Bapak sampaikan. Ya syukur kalau Bapak sudah mengakui Yesus Nabi dan Lukas semua ini hanyalah penulis-penulis. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Dokter, di dalam pengajaran Paulus loh Pak yang mengajarkan, Paulus yang mengajarkan bahwa orang yang hidup tanpa sunat itu adalah orang kafir. Dan ternyata kemudian Paulus sendiri mengatakan bahwasanya kalau orang yang tidak bersunat itu adalah orang kafir, kemudian di dalam Matius 23 nomor 15 orang kafir itu adalah orang neraka dikatakan oleh Yesus. Lalu kemudian orang yang mengajarkan orang non-Yahudi menjadi orang neraka itu adalah orang Farisi. Dan di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6 Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Kemudian Paulus ini mendirikan agama Kristen sebagaimana yang tertera di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Maka jelaslah Pak, tidak ada nyambung-nyambungnya antara Tuhan yang murka kepada Bani Israel tiba-tiba muncul menjadi bayi manusia Pak. Ini yang perlu Bapak pikirkan. Apa iya Tuhan yang murka semurka-murkanya sampai bersumpah tiba-tiba datang menghinakan dirinya? Tapi kalau dia datang hanya sebagai nabi, sebagai utusan untuk kembali memaafkan Bani Israel agar bertaubat kemudian menyembah kepada dirinya dan menerima Yesus sebagai nabinya, sebagai utusannya, baru benar. Tapi kalau dia harus datang sebagai Tuhan, itu nggak nyambung Bapak. Sekira begitu sementara dari saya pamit undur diri karena di sini buka puasa. Pak Dokter terima kasih telah berdialog dengan baik. Habis ini kita akan lanjut setelah saya maghrib. Kalau ada waktu silakan dengan teman-teman saya yang ada di wilayah Jawa karena beliau 1 jam lagi berbuka. Saya pamit undur diri untuk sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Juma ya atas paparannya dan terima kasih banyak Pak Dokter. Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak nyambung atas paparannya ya Pak Dokter. Silakan ada yang mau sampaikan sama Bang Logika atau gimana nih? Bang Logika? Iya, sebenarnya banyak sih Bang itu. Saya cuma mau bertanya nih sama Pak Dokter ya. Gini Pak Dokter. Iya. Saya mau bertanya nih Pak Dokter. Sebelum saya Pak Dokter setuju enggak bahwasanya Tuhan itu maha segalanya? Halo? Jelas host? Jelas. Ya,
Saya mau ngambil, ya setuju Pak Dokter ya. Dan agama yang Tuhan berikan itu harus sempurna tanpa ada celah di dalamnya. Setuju Pak Dokter ya? Tidak setuju. Nah, pertanyaan saya seperti ini Pak Dokter. Punya agama. Tuhan nggak punya Iya, agama. Tuhan tidak punya. Kalau Tuhan punya agama, berarti Tuhan harus menjalankan syariat agama, harus tunduk kepada agama. Nah itu Jadi Yesus itulah tunduk bedanya. agama, Pak. Kalau Kristen itu Agama yang tidak tunduk, agama. Pak, Yesus tunduk agama, Pak. Ya. Ya. Tidak, silakan tidak Pak tunduk. logika. Ya. Jadi artinya, Oh, tidak Pak tunduk. logika ini Saya Kristen tak- atau Islam? Saya Islam. Oh, saya pikir tadi Kristen, sorry. Oke. Baik, pertanyaan Bapak silakan biar saya jawab. Ya, jadi sih gini Pak, ya. Suara saya kecil ya. Nggak, bagus, mantap. Jadi gini Pak, poinnya. Oke, siap. Sempurna, apapun jenisnya. Termasuk kitab yang diturunkan itu harus sempurna. Gitu. Jadi pertanyaan saya simpel Pak. Kita harus buat kesepakatan bahwasannya yang namanya kitab suci itu haruslah gitu kan 100% firman Tuhan. Tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Oke. Oke. Nah, di sini ada dua pertanyaan, Pak. Iya, yang pertama pertanyaan saya ialah tolong Bapak buktikan bahwasanya kitab Alkitab itu 100% firman Tuhan. Nah, yang di kedua, nanti saya akan menunjukkan data bahwasanya banyak di dalam Bible itu ayat-ayat yang tidak masuk akal gitu. Karena saya di sini logika, jadi saya harus kita usut nanti sedikit banyaknya tentang ayat-ayat yang bertolak belakang gitu dengan akal pikiran kita. Oke, Pak Dokter boleh dijawab dulu yang pertama, yaitu tolong buktikan kepada saya bahwasanya Bible itu atau kitab yang Bapak yakini itu 100% firman Tuhan tanpa ada campur tangan manusia di dalamnya. Maksudnya perkataan manusia. Silakan Pak Dokter. Baik, minta tolong kepada Bang Mahadewa, bisa nggak open cam untuk menunjukkan ayatnya, biar saya tampilkan datanya. Ini kan logika, Ayat jadi berapa, saya pakai Pak? data yang Nanti tertulis. dibacakan aja. Kalau ayat saya bacakan, berapa? saya Nanti tadi dibacakan bacakan saja. selalu asumsi kan. Saya bacakan tadi. Selalu Tidak ada yang asumsi. bilang asumsi, Pak. Tidak ada. Tidak ada yang bilang Di chat- asumsi. di chat itu Cuma banyak. pemaparan dari Chat banyak. Di chat yang Bapak bilang diskusi asumsi, sama jadi chat bukan aja ada kalau data. begitu, Pak. Bapak diskusi Bang, sama chat aja Nggak kalau begitu. usah jangan perhatikan di bawah Pak. Ya kita fokus sama yang di atas. Baik, fokus. Tadi saya udah bilang bahwa Hosea 12 ayat 11 Tuhan memberikan penglihatan dan perumpamaan kepada para nabi. Penglihatan itu diberikan untuk menuliskan firman dalam sebuah kitab. Perumpamaan itu adalah dibuat untuk merahasiakan firman itu supaya tidak dimengerti oleh orang yang tidak diberi karunia mengerti. Yeremia 30 ayat 1-2, tuliskanlah firman ini. Itu firman Tuhan datang kepada Yeremia, tuliskanlah firman ini dalam sebuah kitab. Itu perintah langsung dari Tuhan kepada Nabi Yeremia. Lalu di Habakuk 2 ayat 2, tuliskanlah apa yang kamu lihat. Lalu di Keluaran 17 ayat 14 dan Keluaran 24 ayat 4, firman Tuhan datang kepada Musa supaya Musa menuliskannya dalam sebuah kitab. Lalu wahyu Yesus kepada Yohanes di Pulau Patmos yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi dari Allah kepada Yesus melalui malaikat disampaikan kepada Yohanes untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Apa yang dilihat oleh Yohanes ditulis dalam sebuah kitab. Agak noise gak suara saya? Enggak, terganggu gak? Tidak. Lanjut. Bang Dewa? Nggak apa-apa ya? Tidak. Nggak apa-apa ya? Tidak, lanjut. Oke, sorry. Oke, jadi itu data-data. Lalu firman yang ditulis itu belum seluruhnya, ya, belum seluruhnya dituliskan. Datanya di Yohanes 30 ayat 31 saya bacakan. Ini data ya. Yohanes 30
Yohanes 20 ayat 30 31 saya bacakan. Bahkan masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercatat di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 21 ayat 25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Lalu ada juga firman yang ditulis di dalam akal budi dan dalam hati setiap orang yang berkenan di hatinya. Tertulis datanya di Yeremia 31, saya bacakan. Yeremia 31 ayat 33. Yeremia 31 ayat 33. Saya bacakan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Terus di Ibrani 8 ayat 10 saya bacakan. Ibrani 8 ayat 10. Ibrani 8 ayat 10 saya bacakan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Di Ibrani 10 ayat 16, ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Jadi firman itu ada yang diperintahkan untuk ditulis dalam kitab, tetapi ada yang langsung Tuhan menulis dalam hati dan dalam akal budi. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua apa tadi? Oke, tunggu sebelum sampai ke pertanyaan kedua mau saya tanggapin dulu, boleh? Silakan. Jadi supaya tidak hilang poin-poinnya Pak, ya dari jawaban Pak Dokter. Boleh ya Pak Dokter ya? Silakan. Oke, yang pertama Pak, yang ingin saya komentari, yang saya tanggapin ya dari jawaban Pak Dokter tadi. Nah ini sebenarnya sangat bertentangan gitu. Dari saya dengar Pak Dokter itu mengatakan bahwasanya seandainya seluruh firman-firman itu dituliskan kepada kitab-kitab, maka tidak akan tertuliskan gitu, saking banyaknya gitu. Berarti di sini Pak Dokter, kalau kita berpikir dengan akal yang sehat, dengan logika yang sehat Pak, itu pernyataan Pak Dokter itu sudah menyalahi aturan. Berarti tanpa Pak Dokter sadari, kitab yang ada sekarang itu tidak sempurna, karena tidak bisa dimuat semuanya di dalam situ. Berarti banyak firman yang hilang. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ya, ini yang tidak masuk akal lagi. Pak Dokter katakan ada firman itu yang ditulis di dalam hati-hati kita, di dalam pikir-pikiran kita. Itu bagaimana bisa terjadi, Pak? Apakah memang firman itu ditulis di hati-hati manusia, di pikir-pikiran seluruh manusia yang ada, tanpa terkecuali? Contohnya di hati-hati atau di pikiran orang Islam juga ada, atau intinya di seluruh manusia. Apakah itu ada atau tidak? Itu. Dan kalau ada, bentuk apa? Seperti apa bentuk firman-firman yang dituliskan di dalam hati dan pikiran manusia tadi itu? Gitu. Jadi kita harus bisa terima, Pak. Karena dasar petunjuk yang Tuhan berikan kepada seluruh manusia itu adalah akal pikiran. Kalau memang ayat-ayat yang ditujukan itu sudah bertentangan dengan akal pikiran, maka sudah terhapuslah tentang kesucian kitab itu tadi. Maka sekarang saya mau bertanya ini, coba Pak Dokter buktikan. Waduh, kok turun Pak Dokternya nih, host? Kabur Pak Dokternya. Belum selesai nih. Orang saya berbuka aja buru-buru, sholat sampai macam orang senam, kabur dia. Iya, dokter aja kabur.
Lah kemana? Anggaplah kita mengatakan mental gitu. Oke, kepental kali. Oke, Pak Dokter, silahkan naik lagi Pak Dokter, biar kita lanjutkan. Karena ini Pak Dokter sudah mengeluarkan statement tadi, bahwasanya kitab suci itu tadi kan tidak bisa dimuat dalam satu kitab karena saking banyaknya. Berarti tidak sempurna ini kitabnya nih. Betul nggak, Hos? Betul, betul. Kan analoginya seperti itu. Tidak ada lagi, Dokter Adi, tidak ada lagi di bawah. Oh, tidak ada lagi ya. Nah, sekarang kalau dapat para hamba Allah ya, saya sarankan baca Makabe. Di situ banyak sekali sejarah-sejarah sesungguhnya yang dimana di dalam Bible itu hanyalah sebuah kepalsuan yang menutupi bagaimana kejahatan zaman dahulu orang-orang Kristen di abad awal, di abad pertama. Orang Yahudi habis dibantai sampai jalanan itu banjir darah sehingga kuda pun tidak dapat berjalan. Ini saya tengah sambil tadi seharian saya membaca tuh. Masya Allah, ternyata begitu kejamnya orang Kristen dari dahulu hingga detik ini. Nauzubillah min zalik. Beruntunglah oleh karena ada Islam, yang dimana umat Islam ini menjadi bumerang bagi mereka, karena umat Islamlah yang akan menghalang-halangi kezaliman mereka. Maka dengan segala propaganda negeri-negeri Islam akan mereka hancurkan. Oleh karena apa? Kepentingan mereka akan terganggu dengan umat Islam. Saya baru menyadari ketika saya membaca ternyata Masya Allah, ini baru saya tahu tentang bagaimana sejarah dahulu yang ditutup-tutupi dan tertulis di pada Makabe ini. Silahkan akhi-akhi semua baca Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, pokoknya baca terus. Antum-antum semua akan tahu bagaimana perilaku orang-orang kafir itu yang sesungguhnya. Ternyata orang-orang Yahudi zaman dahulu itu dalam keadaan menyusui saja, bayinya direbut, digoroknya, terus orang tengah mau mempersembahkan kurban itu disergap lalu digoroknya pula oleh orang-orang Kristen.